Episode 17 Aku bisa melihat segalanya. Para anggota geng mendekat, menembak membabi buta, beberapa peluru menghantam pepohonan di dekat mereka. Anina tampak gugup, tetapi Xia Feng tetap tenang. Tatapannya tertuju pada anggota geng itu, menunggu targetnya berada dalam jangkauan. Senapan berburu memang dahsyat, tetapi jangkauannya terbatas, sebuah kekurangan. Seandainya Anina punya senapan atau senapan runduk di rumah, ia tak akan repot-repot melakukannya. Ia bisa saja memerintahkan Anina untuk menghabisi kelima anggota geng itu sejak lama. Anina sangat patuh kali ini, tidak menggerakkan pinggulnya, tetapi sensasi Xia Feng masih terasa kuat. 4 kali, sebagian tubuhnya berdiri, lalu berjongkok, lalu berdiri lagi. Ia punya anjing yang kelaparan, dan Anina punya roti isi daging, dan ia terus-menerus menggunakannya untuk menggoda anjingnya. Bagaimana mungkin anjingnya tidak tergoda? Perasaan ini sungguh tidak menyenangkan. Untungnya, ini akan segera berakhir. Tembak, kata Xia Feng di telinga Anina. Bang! Senapan itu meraung lagi, dan seekor ular api menyembur dari larasnya. Anggota geng yang baru saja berlari ke arah mayat temannya ambruk ke tanah. Seperti temannya, ia tersentak 2 kali sebelum terdiam. Kali ini Anina belajar dari kesalahannya dan tidak buru-buru keluar dari tempat persembunyiannya. Peluru itu terbang lagi, dan kali ini nafas mengosongkan seluruh magasinnya. Peluru yang berterbangan membuat Anina sangat gugup. Xia Feng memeluknya erat-erat untuk menenangkannya. Setelah mengosongkan magasin, nafas berlari menuju motor yang terparkir. Ia tidak yakin apakah ia telah menabrak Xia Feng dan Anina, tetapi ia jelas tidak punya nyali untuk datang dan melihatnya. Ia membawa 4 orang bersamanya, dan sekarang keempatnya telah tewas, keberaniannya telah lama runtuh. Kejar! Xia Feng menarik Anina dan berlari. Chase! Apa dia kabur? Anina tak melihat siapapun kabur dalam kegelapan. Xia Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menariknya dan berlari ke hutan. Haruskah kita membunuh seseorang yang melarikan diri? Tanya Anina dengan gelisah. Xia Feng berkata, kau putuskan sendiri. Kau sudah dengar percakapan mereka sebelumnya. Dia tahu di mana kita bekerja dan di mana rumahmu. Apa kau ingin dia kabur dan mengumpulkan anak buahnya untuk membunuhmu? Aku di sini malam ini. Apa yang akan kau lakukan jika dia membawa anak buahnya ke rumahmu besok malam? Anina menggigit bibirnya. Tolong aku ingin menembaknya. Ikuti aku. Xia Feng dan Anina mengejarnya. Hutan yang diselimuti kegelapan itu merupakan lanskap kompleks yang dipenuhi bebatuan, gulma, dan tanaman merambat. Orang normal harus berusaha keras untuk melihat tanah dengan jelas. Dalam lingkungan seperti itu, nafas tak bisa bergerak lebih cepat. Ia sangat berhati-hati, tetapi bahkan saat mendekati tepi hutan, ia tersandung tanaman merambat dan jatuh ke tanah. Sial! Sial! Nafas bangkit dari tanah dan terus berlari ke depan. Saat itu, suara tembakan terdengar di belakangnya. Tubuh nafas melayang ke depan, terlontar beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah. Saat ia menyentuh tanah, ia secara naluriah mencoba berdiri, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa ia tak bisa mengendalikan lengannya. Setelah 2 atau 3 detik, ia berhenti bernapas. Matanya terbelalak lebar, seolah-olah ia telah mati. Apakah aku memukulnya? Tanya Anina gugup. Xia Feng berkata, kita selamat. Kita aman. Anina tiba-tiba membuang senapan berburu di tangannya, berbalik, memeluk Xia Feng, dan mencium bibir Xia Feng. Xia Feng tertegun sejenak. Ini ciuman pertamanya. Ia tak pernah menyangka akan kehilangan ciuman pertamanya di lingkungan seperti ini, apalagi setelah membunuh 5 orang. Anina bahkan tidak memberi Xia Feng kesempatan untuk berpikir. Lidahnya yang kecil dan berwarna ungu dengan cekatan membuka gigi Xia Feng dan menyelinap masuk seperti ikan yang licik. Kemudian, seekor ikan bertemu dengan ikan lainnya, dan kedua ikan itu saling beradu dan bertarung di ruang sempit itu, memercikan air dan mengeluarkan suara-suara yang kacau. Ciuman penuh gairah itu berakhir, tetapi hal terpenting telah jatuh ke tangan orang lain. Tiba-tiba, Xia Feng ingin melepaskan segalanya dan mendorongnya ke rerumputan di hutan, hanya untuk merasakan aroma seorang wanita dan melepaskan topi perawan dari kepalanya. Anina tampaknya merayunya untuk melakukan hal itu. Ia menggigit telinga Xia Feng dan berkata, mau aku? Suaranya penuh godaan, tetapi itu menyadarkan Xia Feng. Ia meraih tangan Anina yang mencoba melepaskan ikat pinggangnya. Anina, kita harus pergi menemui Joseph. Anina membeku sesaat, lalu melepaskan Xia Feng. Kontak dekat yang terus-menerus, ditambah dengan sensasi aneh menembak dan membunuh, telah membuatnya muncul hasrat secara emosional. Ia sangat menginginkan Xia Feng. Namun, kata-kata Xia Feng bagaikan seember air dingin yang disiramkan ke kepalanya. Ya, Joseph adalah teman masa kecilnya, dan ia telah ditembak dan nyawanya dalam bahaya. Bagaimana mungkin ia terlibat dalam hubungan romantis dengan Xia Feng saat ini? Maaf, kata Anina sedikit malu, aku kehilangan kendali. Ayo kita pergi menemui Joseph. Ia mengambil senapan berburu yang ia lempar ke tanah dan berjalan menuju rumah Joseph.
Saat mereka melewati jasad Nafas yang tergeletak di tanah seperti anjing mati, Anina dengan marah menendang paha Nafas dan berkata, "Tendangan ini diberikan oleh Joseph." Lalu dia menendangnya lagi, "Tendangan ini milikku." Xia Feng menepuk bahunya dan berkata, "Ayo pergi. Dia sudah mati." Anina mengangguk dan mengikuti Xia Feng keluar dari hutan. Lampu di rumah Joseph menyala, dan dari kejauhan, sekelompok orang terlihat berdiri di depannya, beberapa di antaranya memegang senapan berburu. Mereka semua adalah penduduk kota. Mereka mendengar suara tembakan dan datang untuk memberikan dukungan, tetapi mereka tidak berani menyerbu ke dalam hutan yang gelap untuk melawan para penjahat. "Angkat tangan kalian. Jangan bergerak." Seorang lelaki tua melihat Anina dan Xia Feng, lalu mengangkat senjatanya dan membidik. Beberapa penduduk kota juga mengangkat senapan berburu mereka, dan situasi tiba-tiba menjadi tegang. Anina berteriak, "Ini aku, Anina. Penjahatnya sudah mati." "Itu suara Anina," kata seseorang. "Dia bilang penjahatnya sudah mati? Kok bisa?" Beberapa orang tidak percaya. Penduduk kota membicarakannya. Xia Feng dan Anina berjalan mendekat dan melihat Joseph. Ia terbaring di tanah, dengan 2 lubang peluru di punggungnya. 1 peluru mengenai paru-parunya, dan 1 lagi mengenai pinggangnya. Luka-lukanya masih berdarah, membasahi tanah di bawahnya. Namun, ia masih bernapas, belum mati. Ada kain katun bernoda darah di rumput di samping Joseph. Sepertinya seseorang baru saja merawat lukanya, tetapi perawatannya sangat asal-asalan. "Joseph, kamu baik-baik saja?" tanya Anina dengan khawatir. Joseph tidak menjawab. Ia memejamkan mata dan kesulitan bernapas. Pada saat ini, seorang wanita keluar dari rumah sambil membawa kotak P3K di tangannya. "Siapa di antara kalian yang tahu pertolongan pertama?" tanya wanita itu. Semua orang menggelengkan kepala. Alis wanita itu berkerut. Ia berkata, "Saya sudah menelepon polisi dan menjelaskan situasinya." "Mengapa polisi atau ambulans belum datang?" Seorang lelaki tua yang memegang senapan berkata, "Tidak akan secepat itu. Terakhir kali, istri saya patah kaki di kamar mandi. Saya menelepon ambulans, tetapi mereka baru datang lebih dari setengah jam kemudian. Untungnya, istri saya hanya mengalami patah tulang. Jika itu cedera Joseph, dia pasti sudah lama meninggal." "Apa yang harus kita lakukan?" tanya wanita itu cemas. Luka Joseph masih berdarah. Dia tidak akan bertahan sampai ambulans tiba. Semua orang merasa cemas, tetapi hal semacam ini memerlukan pengetahuan dan keterampilan profesional, jadi tidak ada gunanya merasa cemas. Pada saat ini, Xia Feng berkata, "Biar aku coba." Wanita itu menatap Xia Feng dengan heran. Kamu siapa? Kamu dokter?" Anina berkata, "Bibi Rona, namanya Xia Feng, dia temanku, dia sangat cakap, biarkan dia mencoba." "Apakah dia seorang dokter?" tanya wanita bernama Rona. "Dia." Anina tertegun mendengar pertanyaan itu. Dia sebenarnya tidak tahu apakah Xia Feng memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama. Xia Feng berkata, "Saya bukan dokter, saya seorang mekanik." "Ah, mekanik?" Ekspresi Rona berlebihan. "Joseph bukan mesin. Dia butuh dokter, bukan mekanik." Ada yang bilang, "Ya, bagaimana mungkin seorang mekanik bisa melakukan pekerjaan dokter? Apalagi dia berkulit kuning. Dia tidak terlihat seperti dokter. Kalau dia membunuh Joseph, siapa yang akan bertanggung jawab?" "Dia?" tanya seseorang. Semua orang berbicara sekaligus, dan selain Anina, hampir tidak ada yang mau mempercayai Xia Feng. Xia Feng berkata, "Luka Joseph masih berdarah. Berapa lama kalian perlu membahas ini? Aku khawatir dia akan mati kehabisan darah sebelum kalian bisa mengambil keputusan. Jika aku mencoba, dia mungkin masih punya kesempatan. Jika tidak, dia tidak akan punya kesempatan sama sekali. Kalian putuskan sendiri." Kenyataannya, bukan hanya penduduk kota yang merasa risikonya terlalu besar. Xia Feng sendiri menyadari keseriusan situasi ini. Alasannya sederhana, ia belum pernah merawat siapapun sebelumnya. Juga belum pernah belajar kedokteran dengan serius. Ia memutuskan untuk melakukan ini bukan karena ia ingin menjadi pahlawan saat ini, tetapi karena Joseph sangat penting. Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, Joseph belum menyelesaikan penelitian dan produksi mesin perkakas cerdas canggih tersebut, dan hampir selesai. Jika Joseph meninggal saat ini, siapa yang akan menyelesaikan mesin perkakas cerdas canggih tersebut? Rona melirik Joseph yang sekarat dan akhirnya mengambil keputusan. Ia menyerahkan kotak P3K kepada Xia Feng dan berkata, "Kamu boleh mencoba, tapi hati-hati. Kalau kamu tidak kuat, tunggu ambulans. Kami akan mendoakan Joseph." Xia Feng mengangguk dan berjalan menghampiri Joseph. Ia membuka kotak P3K, mengambil gunting, dan dengan hati-hati memotong baju Joseph yang berlumuran darah. 2 luka di punggung Joseph terlihat, keduanya berdarah, sehingga mustahil untuk melihat bagian dalam lukanya. Luka yang dialami Joseph cukup serius, dan Xia Feng sedikit mengernyit.
Dengan cedera separah ini, bahkan jika ambulans tiba, mereka hanya bisa memberikan Joseph oksigen dan membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa dan dirawat. Untuk mendapatkan perawatan, Joseph harus bertahan hidup selama ambulans membawanya ke rumah sakit. Mengingat lamanya waktu dan parahnya cederanya, Xia Feng hampir yakin Joseph akan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit, atau bahkan sebelum itu. Dia benar-benar tidak punya kemampuan di bidang ini. Seorang lelaki tua berkata, kurasa dia bahkan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Joseph akan mati di tangannya, katakan padanya untuk berhenti. Aku tidak percaya padanya, kata seseorang. Anina kesal. Bisakah kamu diam saja? Sekalipun Joseph di rumah sakit, apa dokter akan mengizinkanmu berisik seperti itu? Beberapa orang yang saling berbisik menutup mulut karena malu. Sebenarnya, jika Xia Feng orang Jerman, mereka mungkin tidak akan begitu curiga, dan kalaupun mereka orang Jerman, nada bicara mereka akan jauh lebih sopan. Meskipun ini bukan diskriminasi rasial, hal ini jelas mencerminkan diskriminasi regional. Rona berkata, mari kita berdoa bersama untuk Joseph, dan Tuhan akan memberkatinya. Sekelompok orang mulai berdoa, dan Xia Feng menemukan kedamaian. Saat mereka berdoa untuk Joseph, mata kirinya sedikit berkedut, seperti pisau bedah yang mengiris luka di paru-paru Joseph. Ia melihat darah, lalu lenyap. Kemudian ia melihat otot yang robek, pembuluh darah yang pecah, dan paru-paru yang penyok akibat peluru. Xia Feng kemudian memeriksa luka di pinggang Joseph. Joseph beruntung, peluru bersarang di dekat ginjalnya. 1 sentimeter lebih dalam lagi akan mengenai ginjalnya. Jika peluru itu mengenai ginjalnya, ia pasti sudah lama meninggal. Luka fatal Joseph ada di paru-parunya. Kalau aku bisa menemukan cara untuk mengeluarkan pelurunya lalu mengikat pembuluh darah yang pecah, mungkin dia akan merasa lebih baik dan bisa pergi ke rumah sakit untuk berobat, kan? Pikir Xia Feng sambil mengalihkan pandangannya ke kotak P3K. Kotak P3K berisi kain kasa, disinfektan, dan bubuk hemostatik, serta pinset dan obat-obatan umum seperti amoksisilin. Tidak ada pisau bedah, apalagi anestesi, dan kondisi untuk operasi sama sekali tidak tersedia. Biasanya, dokter perlu mengambil foto Joseph untuk memastikan lokasi peluru sebelum operasi. Namun, Xia Feng dapat melihat bagian dalam tubuh Joseph dengan mata kepalanya sendiri, lebih jelas dan akurat daripada menggunakan alat apapun. Ia hanya membutuhkan peralatan dan obat-obatan untuk operasi. Setelah berpikir sejenak, sebuah rencana berani terbentuk di benak Xia Feng. Ia mengambil pinset medis dan dengan hati-hati menusukkannya ke luka Joseph. Pinset itu perlahan-lahan menembus luka Joseph, mata kiri Xia Feng terpaku pada luka itu, tak berani mengendur. Ini mungkin tampak seperti langkah gegabah, tetapi sebenarnya merupakan pendekatan yang paling aman dan minim invasif, karena ia dapat melihat gerakan pinset di dalam luka. Dengan memanfaatkan kemampuan clairvoyance mata kirinya, ia juga dapat menghindari cedera kedua pada Joseph. Dia benar-benar menggunakan pinset. Seorang lelaki tua melihat tindakan Xia Feng dan sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Hentikan sekarang juga. Dia bercanda, memasukkan pinset ke tubuh Joseph, kata seseorang dengan marah. Anina juga ketakutan. Tetapi pada saat ini, Xia Feng mengangkat tangan yang memegang pinset, dan peluru yang sedikit cacat ditarik keluar dari luka Joseph. Xia Feng membuang peluru itu, lalu menusukkan pinset ke luka Joseph. Kali ini, ia tidak terlalu menekan pinset. Ia menggunakan pinset untuk menjepit pembuluh darah yang telah diperpendek oleh peluru, dan selesai. Setelah pinset menjepit pembuluh darah yang pecah, pendarahan di luka langsung berhenti. Semua orang menatap Xia Feng dengan takjub, tidak ada suara yang terdengar. Xia Feng berkata, lukanya sudah berhenti berdarah, jadi dia seharusnya bisa bertahan sampai ambulans tiba. Luka satunya tidak fatal, jadi mari kita tunggu dokter merawatnya. Anina menatap Xia Feng dengan tatapan kosong, namun pikirannya tidak tertuju pada apapun. Tidak seorang pun mengatakan hal buruk tentang Xia Feng lagi. Mata mereka penuh dengan rasa hormat. Suara ambulans terdengar di kejauhan, semakin dekat. Xia Feng menghela napas lega. Ia berpikir, setelah pulang, aku harus belajar kedokteran. Aku bekerja di Biro 101 dan pasti akan menghadapi situasi serupa lagi. Akan sangat membantu jika aku punya keterampilan lain. Polisi dan dokter datang bersama-sama, dan penduduk kota menceritakan kepada polisi apa yang telah terjadi. Seorang dokter gawat darurat menatap heran pada pinset yang tertancap di punggung Joseph, dan pada Xia Feng yang berjongkok di samping Joseph, memegang pinset dengan kuat. Apa yang kau lakukan? Peluru itu mengenai paru-parunya. Dia dalam bahaya. Saya mengeluarkan peluru itu lalu menjepit pembuluh darahnya dengan pinset untuk menghentikan pendarahan, jelas Xia Feng. Ah, dokter UGD terdiam. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Seorang perawat di bus bertanya dengan nada menegur, apakah kamu tahu ini berbahaya? Xia Feng tidak berkata apa-apa. Kondisi Joseph stabil, dan itu saja yang penting. Ia tidak menyangka staf medis akan berterima kasih atas pertolongannya. Staf medis memasangkan kantong oksigen ke Joseph. Perawat yang telah menegur Xia Feng,
Meskipun dengan kasar, dengan hati-hati mengambil forsep dari tangan Xia Feng, meniru gerakannya untuk menstabilkannya. Staf medis tahu bahwa tindakan Xia Feng, meskipun impulsif, telah menyelamatkan Joseph. Setelah menyerahkan Joseph kepada petugas medis, Xia Feng berjalan menuju Anina, yang sedang diperiksa polisi. Ia tidak mendekat, melainkan berdiri dan mendengarkan. Katamu kau membunuh 5 gangster? Polisi yang menerima pernyataan itu tak percaya, dan matanya penuh kejutan. Anina berkata, ya, saya membunuh mereka dengan senapan berburu ayah saya dan mayat mereka ada di hutan. Anda melakukan ini sendirian? Tanya polisi lagi. Anina tanpa sadar melirik Xia Feng. Xia Feng merasa sedikit gugup. Dia tidak tahu apa yang akan dikatakan Anina. Anina terdiam sejenak sebelum berkata, ya, aku sendirian. Orang-orang itu anggota geng. Mereka pernah menyerangku di bar, dan hari ini mereka datang lagi ke sini dan menembak serta melukai temanku, Joseph. Mereka juga ingin membunuhku, jadi aku bertindak membela diri. Saat polisi dan Anina bertukar pertanyaan, Xia Feng diam-diam menghela napas lega. Ia tidak menembak sendiri, melainkan membantu Anina menembak anggota geng. Tujuannya adalah menghindari masalah. Anina tampaknya memahami hal ini, dan meskipun ia tahu ia tidak bisa melakukannya sendirian, ia tetap melakukannya. Joseph segera dibawa pergi dengan ambulans, dan polisi menemukan jasad kelima anggota geng tersebut di hutan. Polisi kemudian memasukkan jasad mereka ke dalam kantong jenazah dan memindahkannya ke truk pikap yang disita sementara. Nona Anina, Anda harus kembali ke kantor polisi bersama kami untuk membantu penyelidikan, kata seorang petugas polisi kepada Anina. Tapi jangan khawatir, ini hanya masalah biasa. Anda membunuh karena membela diri, dan tidak akan ada tuntutan terhadap Anda. Bisakah kamu memberiku waktu sebentar? Kata Anina, aku ingin bicara dengan temanku. Polisi itu mengangguk dan berkata, silakan, tapi tolong cepatlah. Anina menghampiri Xia Feng dan menariknya ke sudut sepi di dekat situ. Setelah yakin tidak ada yang menguping, ia berkata, Lukas, pergilah ke rumahku dan tunggu aku. Aku tidak akan tinggal terlalu lama. Xia Feng berkata, baiklah, aku akan pergi ke rumahmu setelah kamu pergi. Anina berkata, kamu bisa tidur di kamar di lantai 2. Kamu juga bisa pakai kamar mandi di lantai 2. Baiklah, kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau. Sama-sama. Xia Feng mengangguk. Ia tidak memikirkan di mana ia akan tidur atau kamar mandi mana yang akan digunakan. Sebaliknya, ia memikirkan cara menyelinap ke gudang Joseph dan mencuri rahasia mesin perkakas pintar itu setelah polisi dan penduduk kota pergi. Namun pada saat ini, Anina tiba-tiba memeluk Xia Feng, menggigit daun telinganya dan berkata, tunggu sampai aku kembali. Dengan kecantikan yang lembut dan halus dalam pelukannya, kelembutan dan keseksiannya dalam jangkauannya, pikiran batin Xia Feng kembali bergejolak, dan tubuhnya sedikit menegang. Xia Feng mengatakan ini, tetapi ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Anina mencium pipi Xia Feng, lalu tersenyum pada Xia Feng dan berbalik untuk berjalan menuju petugas polisi yang sedang menunggunya. Saat Xia Feng memperhatikan Anina masuk ke mobil polisi dan mobil itu melaju pergi, senyum masam tersungging di wajahnya. Wanita barat sangat berpikiran terbuka. Haruskah aku memberitahunya bahwa aku sudah menikah? Apakah dia akan marah jika aku memberitahunya? Sangat sulit menebak apa yang sedang dipikirkan seorang wanita. Penduduk kota juga pergi satu demi satu. Lukas, mau ke rumahku untuk minum? Tanya Rona, orang terakhir yang pergi, kepada Xia Feng. Xia Feng berkata dengan sopan, terima kasih, Bibi Rona, tapi sudah malam. Kita lanjutkan lain hari saja. Baiklah, selamat malam, Tuan Lukas. Rona mengucapkan selamat malam lalu pergi. Xia Feng pun berjalan perlahan kembali ke jalan setapak yang mereka lewati. Setelah berjalan beberapa saat, ia berbelok dari jalan setapak dan berjalan melewati hutan menuju gudang Joseph. Tidak ada seorang pun di rumah Joseph saat ini, jadi ini saat yang tepat untuk mengambil tindakan. Di tepi hutan, Xia Feng mengamati situasi di sekitar rumah Joseph. Ia menggunakan kemampuan penglihatannya dan memastikan tidak ada orang di sekitar sebelum ia bergegas menyeberangi rerumputan dan langsung menuju gudang. Gudang itu memiliki pintu besi besar dengan kunci yang sangat besar. Kunci ini benar-benar menjadi kendala. Jika mereka mencongkelnya, Joseph akan kembali dan mendapati seseorang telah membuka kuncinya. Namun, jika mereka tidak mencongkelnya, gudang itu beratap seng dan kedap udara, bahkan tanpa saluran ventilasi. Selain pintu besi ini, tidak ada jalan masuk lain. Ngomong-ngomong, aku tidak melihat kunci apapun pada Joseph saat aku merawatnya. Kecil kemungkinan dia membawa kunci gudang ke pesta ulang tahunnya. Kuncinya pasti tertinggal di rumah. Aku akan mencari kuncinya, menggunakannya untuk membuka pintu, lalu mengembalikannya ke tempatnya. Dengan begitu, dia tidak akan menyadari apapun. Xia Feng langsung mendapat ide. Xia Feng memasuki rumah Joseph melalui pintu belakang dan menggunakan kemampuan clairvoyance-nya lagi. Beberapa menit kemudian, ia menemukan kunci yang ia butuhkan di dalam laci ruang kerja Joseph.
Dengan kemampuan clairvoyance-nya, menemukan benda tersembunyi menjadi sangat mudah. Xia Feng menggunakan kuncinya untuk membuka pintu besi besar gudang itu dan masuk. Gudang itu gelap gulita, tetapi ia tidak perlu menyalakan lampu. Di malam hari, cahayanya akan merambat jauh dan mudah terlihat, jadi ia tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti itu. Xia Feng berjalan ke arah mesin yang terbungkus terpal fluorescence dan membukanya. Yang terlihat memang sebuah mesin perkakas besar. Mesin itu tampak belum sepenuhnya selesai, tetapi tak banyak yang tersisa. Setelah 2 kali berkeliling mesin perkakas dan melihat sekilas struktur internalnya, Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Meskipun Joseph mungkin bukan orang yang sangat baik, dia jelas seorang jenius di bidang teknik elektro. Begitu mesin perkakas secerdas ini dirilis, niscaya akan menjadi yang tercanggih bahkan di Jerman. Jika saya membawa cetak biru dan teknologinya kembali ke Tiongkok, Thunder Horse Manufacturing Company saya akan selamanya menjadi produsen mesin perkakas tercanggih di dunia. Tampaknya risiko yang diambil sebelumnya untuk menyelamatkan Joseph adalah hal yang tepat. Jika Joseph meninggal, tidak akan ada yang menyelesaikan penelitian dan pembuatan mesin perkakas ini. Setelah pemeriksaan sinar X singkat pada mesin cerdas yang belum rampung, Xia Feng kemudian menggunakan kewaskitaannya untuk memeriksa struktur internalnya dari berbagai sudut. Ia menggunakan mata kirinya untuk memotret setiap komponen, setiap papan sirkuit, bahkan jenis dan lokasi kapasitor, resistor, dan komponen lainnya pada papan tersebut. Informasi yang dikumpulkan sangat banyak, dan penggunaan kewaskitaannya yang berlebihan menguras energinya. Setengah jam kemudian, setelah menyelesaikan pemeriksaan sinar X pada mesin cerdas tersebut, ia jatuh ke tanah dalam keadaan kelelahan. Halusinasi yang sudah lama tidak muncul pun muncul. Xia Feng melihat Anina. Ia tiba-tiba muncul di gudang, mengenakan bikini seksi. Ia berjalan ke arahnya, mengenakan semacam parfum, seluruh tubuhnya harum. Ia menghampirinya, berjongkok, dan mengelus pipi, dada, dan perutnya. Xia Feng tahu itu ilusi, tapi perasaan itu sungguh nyata. Ia tak kuasa menahan diri untuk menatap pahanya yang sedikit terbuka, menikmati bentuk dewasa dan misterius yang tergambar di balik bikini itu. Kemudian, gelombang panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Halusinasi yang disebabkan oleh penggunaan kemampuan perspektif yang berlebihan sebenarnya sama dengan mimpi. Apa yang Anda pikirkan di siang hari akan Anda impikan di malam hari. Dia menemani Anina hari itu, memeluknya, dan menciumnya, jadi wajar saja jika mengalami halusinasi seperti itu saat itu. "Lukas, kamu kuat sekali," kata Anina, lalu menekannya. Xia Feng memejamkan matanya. Ilusi itu begitu nyata hingga ia tak berdaya. Untungnya, halusinasi itu menghilang setelah beberapa menit. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, Xia Feng bangkit dari lantai. Ia mengamati gudang. Ia melihat beberapa komponen, komputer, dan papan sirkuit yang belum selesai. Akhirnya, ia melihat sebuah brankas yang tertanam di dinding. Xia Feng menghampiri. Brankas itu buatan Jerman. Meskipun bukan merek termahal, kualitasnya juga lumayan. Brankas itu membutuhkan kombinasi kode digital dan kombinasi tombol untuk membukanya. Pencuri seperti Kins yang pasti akan kesulitan membuka brankas seperti ini, tetapi itu bukan masalah baginya. Setelah beristirahat sejenak, Xia Feng membuka brankas dengan caranya sendiri. Brankas itu berisi setumpuk cetak biru tebal. Xia Feng mengeluarkannya dan memeriksanya dengan saksama. Seperti dugaan, semua cetak biru ini adalah desain untuk peralatan mesin cerdas yang digambar sendiri oleh Joseph. Xia Feng membolak-balik gambar satu persatu, menghabiskan waktu setengah jam. Setelah melihat semua gambar, ia mengeluarkan ponselnya dan memotret setiap gambar. Ia telah menghafal setiap detail cetak biru sambil mengamatinya. Dan alasan ia mengambil foto adalah agar ia bisa menyerahkannya kepada Long Bing. Long Bing juga bertanggung jawab atas tugas ini, dan ia membutuhkan sesuatu yang konkret untuk dilaporkan kepada atasannya. Cetak biru yang ditinggalkan Joseph di brankas, meskipun masih belum memiliki bagian akhirnya, sangat berharga bagi pihak berwenang terkait, dan foto-foto Long Bing sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan tugas tersebut. Setelah mengambil foto-foto tersebut, Xia Feng mengembalikan cetak biru tersebut ke brankas tanpa disentuh, lalu menutupnya. Beberapa menit kemudian, ia menutupi mesin perkakas yang belum selesai itu dengan terpal fluoresen dan meninggalkan gudang. Sebelum mengembalikan kunci, Xia Feng menggunakan sabun batangan untuk membuat salinan kunci, lalu mengambil sabun tersebut. Ia pasti akan perlu memasuki gudang Joseph di masa mendatang, jadi salinan kuncinya diperlukan. Dalam perjalanan kembali ke rumah Anina, Xia Feng merasa rileks dan dalam suasana hati yang sangat baik. Kembali ke rumah Anina, Xia Feng naik ke atas dan membuka pintu kamar yang disebutkan Anina. Ia kemudian menyadari bahwa kamar yang diberikan Anina kepadanya sebenarnya adalah kamar Anina. Pijamannya ada di tempat tidur, dan sandalnya ada di sampingnya. Kamar itu dipenuhi sentuhan hangat, seperti lampu gantung merah muda dan boneka beruang. Kamar itu tampak seperti kamar seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun, bukan kamar seorang wanita dewasa. Xia Feng berdiri di ambang pintu,
memperhatikan sejenak sebelum tersenyum getir. Aku tidak menyangka wanita gila kerja punya sisi yang begitu hangat dan penyayang. Lagi pula, bagaimana mungkin dia membiarkanku tidur di kamarnya? Tidak pantas. Sebaiknya aku cari kamar lain. Xia Feng meninggalkan kamar Anina dan menemukan kamar baru. Ia mandi di kamar mandi dan hendak tidur ketika tiba-tiba menemukan seorang wanita duduk di samping tempat tidur. Wanita ini bukanlah Anina yang baru pulang dari kantor polisi, melainkan Long Bing. Ketika Xia Feng melihatnya, dia berteriak kaget, buru-buru menutupi bagian pribadinya dengan tangannya, dan kemudian bergegas ke celananya di meja samping tempat tidur. Anina, yang berada jauh di kantor polisi, tidak punya waktu untuk menyiapkan handuk mandi atau semacamnya untuknya. Sepanjang proses, Long Bing hanya menatap Xia Feng tanpa ekspresi. Bahkan ketika Xia Feng mengulurkan tangan untuk menutupi benda itu, ia sama sekali tidak berkedip, seolah sedang melihat mentimun atau semacamnya. Kamu? Xia Feng buru-buru berjongkok di samping tempat tidur dan mengenakan celana dalamnya, sambil mengeluh. Mengapa kamu tidak mengetuk pintu? Aku tidak tahu kamu sedang mandi, kata Long Bing ringan. Xia Feng menatapnya dengan sedih, tidak tahu harus berkata apa padanya. Long Bing berkata, sepertinya aku terlambat dan melewatkan baku tembak. Xia Feng mendengar nada ketidakpuasan dalam nada bicaranya. Ia berkata dengan keras kepala, aku sudah mengurusnya. Tidak akan ada masalah lagi. Apa yang bisa kukatakan tentangmu? Kau harus ingat bahwa kita di sini untuk menjalankan misi, bukan untuk merayu perempuan. Xia Feng, aku sudah berulang kali mengingatkanmu untuk tidak membuat masalah, tapi kau malah membuat musuh dengan geng-geng lokal demi seorang wanita. Kalau terus begini, kita mungkin akan diincar oleh personel intelijen Jerman atau Amerika sebelum menyelesaikan misi kita. Kau mau dipenjara di Eropa atau di Amerika Serikat? Long Bing melanjutkan ceramahnya. Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, aku tahu apa yang kita lakukan. Kau tak perlu terus-menerus mengingatkanku. Aku tidak terlahir untuk pekerjaanmu, dan aku tidak siap menjadi orang berdarah dingin dan kejam seperti yang kau harapkan. Seseorang yang akan melakukan apa saja untuk menyelesaikan misi. Dia menganggapku teman. Bagaimana mungkin aku tidak campur tangan jika dia dalam bahaya? Long Bing melotot ke arah Xia Feng, tampak seolah ingin menendangnya. Xia Feng mengangkat bahu. Tidak ada gunanya memelototiku. Aku punya caraku sendiri. Lagi pula, mengenal Anina sudah membuahkan hasil. Aku sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Long Bing tertegun sejenak. Apa yang kamu dapatkan? Anina punya teman bernama Joseph yang tinggal di dekat sini. Dia insinyur listrik yang sangat handal dan sedang mengerjakan mesin perkakas pintar. Saya baru saja melihat mesin perkakas itu dan memang mesin perkakas tercanggih di dunia saat ini. Xia Feng menceritakan beberapa hal tentang Joseph, termasuk fakta bahwa dia pernah ditembak. Kau benar-benar menggunakan pinset untuk mengeluarkan peluru dari tubuhnya? Setelah mendengar apa yang dikatakan Xia Feng, minat Long Bing pada mesin perkakas pintar itu tiba-tiba memudar. Xia Feng berkata, saya tidak punya pilihan selain melakukan itu. Mesin perkakas itu masih memiliki bagian yang belum selesai. Program CNC yang paling penting belum dibuat, dan Joseph harus menyelesaikannya. Jika dia meninggal, siapa yang akan menyelesaikan mesin perkakas itu? Apakah kamu sudah menemukan cetak birunya? Xia Feng menarik perhatian Long Bing kembali ke misinya. Xia Feng berkata, aku menemukan cetak biru mesin perkakas itu di gudangnya, termasuk diagram sirkuitnya. Aku memotretnya dengan ponselku. Aku akan memberimu kartu memorinya, kau bisa melihatnya saat kau kembali. Apa yang kudapatkan malam ini cukup untukmu menyelesaikan misimu. Ia mengeluarkan ponselnya dari saku celana, mengeluarkan kartu memori, dan menyerahkannya kepada Long Bing. Ia kemudian menyerahkan sabun dalam kotak itu kepada Long Bing. Long Bing menatap kotak sabun itu dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu memberiku sabun batangan? Xia Feng berkata, ada cetakan kunci di sabun ini. Bawalah kembali. Aku membutuhkannya untuk membuat kunci. Kunci itu bisa membuka pintu gudang Joseph. Ekspresi Long Bing akhirnya sedikit melunak. Ia menyimpan kartu memori dan kotak sabunnya, lalu menatap Xia Feng, kau tidak pulang bersamaku malam ini? Xia Feng berkata, Anina pergi ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Dia meminta saya untuk tinggal. Saya juga ingin tahu apa yang terjadi di kantor polisi dan dengan Joseph, jadi saya memutuskan untuk tidak kembali. Senyum aneh tiba-tiba muncul di bibir Long Bing. Apakah kamu jatuh cinta pada wanita Jerman itu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku melakukan ini untuk menyelesaikan misi, kata Xia Feng. Jika aku bisa menjalin hubungan baik dengannya, aku bisa tahu tentang situasi Joseph darinya. Setelah Joseph menyelesaikan desain mesin perkakasnya, aku akan langsung mencurinya. Lalu kita akan melapor kembali. Hebat, kan? Coba pikirkan, ini satu-satunya mesin perkakas cerdas di dunia. Kita bisa mendapatkan semua informasinya sebelum dirilis. Seberapa berartinya itu? Apa kau tidak mengerti? Baiklah, saya akan mengirimkan cetak birunya sesegera mungkin. Jika seperti yang Anda katakan, perjalanan kita ke Jerman akan sangat bermanfaat bagi seluruh negeri.
Para petinggi tidak akan melupakan kontribusi Anda. Aku tidak ingin pujian, kata Xia Feng. Oke, kerja bagus. Aku pulang dulu ya, kalau tidak, sial kalau pacar Jermanmu melihat kita. Apa maksudmu? Xia Feng sangat tertekan. Dia merasa Long Bing bukan tipe orang yang suka bicara omong kosong. Long Bing berkata dengan tenang, aku istrimu. Kamu menginap di rumah wanita lain. Tidak bisakah aku bicara sepatah kata pun? Xia Feng terdiam. Apakah kamu akan tidur dengannya? Long Bing tiba-tiba bertanya. Xia Feng memutar matanya ke arahnya. Kau meremehkanku, ya? Apa aku orang seperti itu? Aku tidur di ranjang yang sama denganmu, dan aku tidak melakukan apapun padamu, kan? Dia tidak cocok untukmu, percayalah. Setelah berkata demikian, Long Bing keluar. Setelah keluar, ia menutup pintu di belakangnya. Ia datang secara misterius dan pergi tanpa suara, bagaikan bayangan yang melekat pada Xia Feng. Untungnya, Xia Feng sudah terbiasa dengan gayanya. Kalau tidak, ia pasti akan membuatnya terkena serangan jantung. Long Bing sudah pergi, tetapi Xia Feng masih menatap kosong ke arah pintu yang tertutup. Ia tertegun sejenak sebelum berkata, apakah Anina tidak cocok untukku? Apakah dia lebih tahu daripada aku? Jika Anina tidak cocok untukku, lalu siapa? Seorang pria yang bahkan tidak punya pacar benar-benar akan mengajariku cara jatuh cinta? Sungguh tidak masuk akal. Setelah menyerahkan barang-barang itu kepada Long Bing, Xia Feng merasa lebih tenang dan segera merasa rileks. Ia berbaring di tempat tidur, merenungkan berbagai hal. Mungkin karena terlalu sering menggunakan kemampuan clairvoyance-nya, kepalanya terasa pusing, dan ia pun tertidur dalam hitungan menit. Ia tak tahu sudah berapa lama ia tertidur, tetapi setengah tertidur, ia merasakan sesuatu merayap di tubuhnya. Secara naluriah ia mengulurkan tangan untuk menggaruknya, tetapi malah meraih sesuatu yang sangat elastis. Sebelum ia sempat membuka mata, bibirnya tersumbat, lalu sesuatu yang basah dan lembut menyelinap ke dalam mulutnya, seperti ikan loah yang sedang bermain-main di dalamnya. Tiba-tiba ia membuka mata dan melihat wajah tepat di hadapannya wajah Anina. Anina berhenti mencuri ciuman dari Xia Feng hanya setelah menyadari Xia Feng sudah bangun. Ia menatapnya sambil tersenyum, kau sudah bangun. Kau tidak sadar kau tidur seperti babi. Aku bahkan sudah tidur dan kau tidak bangun. Xia Feng ingin bangun, tetapi Anina menahannya dan mencegahnya bergerak. Anina melanjutkan, aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Polisi sudah menyelidiki dan menemukan bahwa orang-orang itu pantas mati. Mereka bahkan tidak punya hak untuk masuk ke gereja untuk menghadiri pemakaman. Oh, dan kau mungkin tidak tahu bahwa alasan orang-orang itu berakhir di sini adalah karena panggilan telepon dari teman Joseph, Hans. Xia Feng bertanya dengan heran, bagaimana ini mungkin? Anina berkata mengapa ini tidak mungkin? Polisi menemukan nomor Hans di telepon ketua geng nafas dan mengambil isi panggilan dari operator telekomunikasi. Siapa orang-orang ini? Aku baru saja mengalahkannya, dan dia ingin kita mati. Kejam sekali. Xia Feng mendesah. Jika Anina tidak memberitahunya, dia mungkin tidak akan pernah tahu bagaimana nafas bisa sampai di sini. Tapi tidak semua orang sebaik kamu, kata Anina sambil tersenyum, aku juga pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Joseph. Dia baru saja dioperasi dan sekarang sudah siuman. Aku bilang padanya bahwa kamu menyelamatkannya. Dia sangat malu dan memintaku untuk menyampaikan rasa terima kasih dan permintaan maafnya kepadamu. Xia Feng berkata, tidak apa-apa, asalkan dia baik-baik saja. Aku sudah menceritakan semua yang ingin kau ketahui. Kita, Anina tiba-tiba berhenti bicara. Ia menatap Xia Feng, dan seolah ada api tak terlihat yang tersembunyi di mata birunya. Ia diam-diam membakar dirinya sendiri, dan juga siap untuk membakar Xia Feng. Xia Feng tahu apa yang sedang direncanakan Anina, dan itulah yang membuatnya khawatir dan bimbang. Menghadapi wanita cantik seperti Anina, tubuhnya pasti akan mendukung, tetapi pikirannya menentangnya. Baginya, mempertahankan persahabatan dekat itu baik-baik saja, tetapi jika mereka menjadi sepasang kekasih, dan pada akhirnya ia harus meninggalkan Jerman, bukankah itu sama saja dengan bermain-main dan meninggalkan Anina? Ia tidak bisa melakukan itu. Kau ingin aku yang mengambil inisiatif? Melihat Xia Feng tak bergerak, Anina berkata ragu, aku bisa. Lalu, ia menurunkan tangannya dari dada Xia Feng dan meraih karet gelang itu. Tepat ketika dia merasa kain penutupnya hendak ditarik, Xia Feng tiba-tiba meraih tangan Anina dan berkata dengan gugup, Anina, maafkan aku sudah menikah. Hah? Anina tertegun. Xia Feng melanjutkan, namanya Laura. Dia juga di Jerman. Kami tinggal di rumah sewaan. Mata Anina dipenuhi kekecewaan dan kesedihan. Ia berkata dengan masam, dia pasti sangat cantik, kan? Dia sangat cantik, kata Xia Feng. Tapi, Anina tiba-tiba memeluk Xia Feng erat-erat, mencium pipi dan bibirnya dengan penuh gairah, dan terengah-engah, aku ingin membawamu pergi darinya. Xia Feng masih bisa mempertahankan sedikit rasionalitas, tetapi pada saat ini,
Sedikit rasionalitas itu dibunuh oleh tubuhnya dalam sekejap mata. Namun saat ia hendak mengambil inisiatif, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari atap. Kedua orang di tempat tidur itu tiba-tiba terkejut. Apa itu? Tanya Anina gugup. Mungkinkah orang-orang jahat itu datang lagi? Aku akan pergi melihatnya. Xia Feng mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar. Ia sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menenangkan diri. Berbagi ranjang dengan wanita cantik seperti Anina akan membuat seorang murid Buddha pun terpikat olehnya. Apalagi dengan rasionalitasnya yang konyol. Xia Feng keluar dari kamar, berdiri di koridor, dan menatap atap. Mata kirinya sedikit berkedut, dan tiba-tiba ia melihat seorang wanita duduk di atap. Wanita itu tak lain adalah Long Bing, yang mengatakan akan pergi namun tidak jadi. Long Bing memegang batu di tangannya, siap menyerang lagi kapan saja. Xia Feng tiba-tiba menjadi bodoh. Lukas, apa yang kamu temukan? Anina menyembulkan kepalanya dari pintu. Aku. Reaksi Xia Feng melambat. Tidak ada sama sekali. Mungkin itu kucing. Anina tersenyum, itu pasti anak kucingnya nakal. Segera kembali. Xia Feng tidak bergerak. Anina perlahan mengulurkan satu tangannya keluar pintu, memegang sepotong renda hitam. Jari-jarinya sedikit bergoyang, dan renda itu tiba-tiba terlepas dari jari-jarinya, terbang ringan ke arah Xia Feng, dan mendarat di punggung kakinya. Xia Feng menjadi gila. Ada harimau ganas di atas dan roh rubah di bawah. Sebagai manusia, adakah cara untuk bertahan hidup? Apakah ada cara untuk bertahan hidup? Lukas, apa yang kau tunggu? Anina memasang senyum menawan di wajahnya. Ia perlahan merentangkan salah satu kakinya yang indah keluar pintu, memperlihatkannya sedikit demi sedikit, tetapi tidak memperlihatkan bagian yang paling misterius. Godaan semacam itu dapat membuat batang baja yang bengkok menjadi lurus secara otomatis, dan juga dapat membuat para pendeta secara sukarela kembali ke kehidupan sekuler. Xia Feng melirik tangga di sampingnya, menggertakkan giginya, lalu memiringkan tubuhnya dan berguling menuruni tangga dengan suara dentang. Penembakan geng mereda, dan hari-hari yang mendebarkan seakan lenyap selamanya. Hari-hari berikutnya terasa biasa saja. Xia Feng pergi bekerja di pabrik setiap hari dan pulang tepat waktu. Selain bekerja dan sedikit tidur, ia mencurahkan seluruh waktunya untuk mempelajari teknik elektro, menggunakan mesin perkakas cerdas yang sedang diteliti Joseph sebagai modelnya. Setiap kali Xia Feng mempelajari sedikit ilmu teknik elektro, ia akan merujuk pada struktur rangkaian mesin perkakas cerdas yang telah ia hafal dengan mata kirinya, memahami makna dan tujuan keberadaannya. Dengan cara ini, ia pada dasarnya mendesain ulang dan membangun mesin perkakas cerdas mengikuti jejak Joseph. Dan yang memenuhi pikirannya bukan lagi cetak biru di atas kertas, melainkan objek nyata. Hari-harinya damai dan memuaskan, tetapi ada juga beberapa masalah kecil. Masalah ini adalah Anina. Setelah melalui serangkaian kejadian itu, meskipun dia tahu dia sudah beristri, dia tetap tidak mau menyerah. Dapat dimengerti jika dia melakukan hal ini. Seorang wanita tiba-tiba bertemu dengan seorang pria yang rela menghancurkan kepala seorang pria bersenjata dengan batu bata dan mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkannya. Terlebih lagi, pria ini tampan, lembut, dan penuh perhatian. Bagaimana mungkin ia melewatkan pertemuan yang indah dan ajaib ini? Sekalipun pria itu sudah menikah, bukankah masih banyak perceraian di dunia ini? Asalkan Anda menggunakan cangkul dengan baik, tidak ada sudut yang tidak dapat digali. Pernyataan jenaka ini, yang sangat populer di Tiongkok, tampaknya sangat cocok untuk Anina, dan itulah yang dilakukannya. Lukas, jangan bergerak, Anina tiba-tiba berkata kepada Xia Feng di depan mesin tank Leopard 2. Xia Feng, yang sedang mengencangkan sekrup, menatap Anina dengan sedikit bingung. Apa yang kau lakukan? Anina tiba-tiba melepas sarung tangannya, mengambil handuk putih dari lehernya, dan menghampiri Xia Feng untuk menyeka wajahnya. Sambil menyeka, ia berkata, wajahmu terkena cipratan oli mesin. Biar aku bantu membersihkannya. Xia Feng berkata dengan canggung, aku akan melakukannya sendiri. Tunggu. Biar aku bersihkan. Ada apa? Anina hanya berjongkok di atas mesin tank, rok denim birunya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan semburat ungu di pahanya yang seputih salju. Bentuknya dewasa, seksi, dan begitu memikat. Xia Feng sangat malu. Ia terlalu malu untuk menatap bagian pribadi orang lain, tetapi orang itu sedang menyeka wajahnya. Ia tidak bisa begitu saja memalingkan wajahnya dan membiarkan orang itu menyeka telinganya, kan? Yang lebih tidak nyaman lagi adalah aroma aneh yang membangkitkan gairah dari Anina. Ditambah lagi gerakannya yang lembut dan udara hangat dari lubang hidungnya. Bagi Xia Feng, itu benar-benar siksaan, bukan kenikmatan. Lagi pula, hal seperti itu terjadi hampir setiap hari, lebih dari sekali. Sudah 30 hari sejak Joseph ditembak. Xia Feng sudah lupa berapa kali Anina mengisyaratkannya, atau berapa kali Anina merayunya. Ia tak punya tekad untuk bertahan sampai sekarang. Tetapi sejak malam itu ketika Long Bing naik ke atap Anina dan mengetuk genteng dengan batu, ia selalu muncul di saat genting.
Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin ia berani menuruti Anina? Setiap kali ia tergoda untuk berhubungan seks dengan Anina, ia khawatir saat hendak masuk, Long Bing tiba-tiba muncul, mengetuk genteng dengan batu, atau batuk di luar pintu. Hal itu menjadi sumber kekhawatirannya yang tak kunjung reda. Setelah akhirnya menunggu Anina membersihkan minyak di wajahnya, Xia Feng menghela napas lega. Ia telah dirayu Anina seharian, dan harus tidur di ranjang yang sama dengan Long Bing di malam hari, tak bisa berbuat apa-apa. Selama di Jerman, ia memang ingin sekali menemui terapis. Anina menyeka keringat Xia Feng, tetapi alih-alih mengalungkan handuk di lehernya, ia justru menyeka keringat di dadanya. Saat ia menyeka, titik-titik putih di dahinya bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan hamparan putih yang luas pun bergoyang di depan mata Xia Feng. Xia Feng menelan ludah pelan dan mengalihkan pandangan dengan canggung. Mulut Anina sedikit mengerut, lalu ia menyingkirkan handuknya. Lukas, ayo kita ke rumah sakit sore ini. Aku ditelepon Joseph, dan dia bilang dia akan pulang sore ini. Ayo kita jemput dia. Joseph tinggal di rumah sakit selama sebulan penuh, tetapi jika bukan karena Xia Feng dan Pinset, dia akan tetap tinggal di peti mati sampai kiamat. Xia Feng berkata, dia tidak menyukaiku dan mengira aku saingan cinta. Anina terkekeh. Itukah yang kau maksud? Xia Feng mengangguk. Benarkah? Mustahil bagiku dan dia. Aku selalu menganggapnya saudaraku. Bagaimana mungkin aku menikah dengan seseorang yang kuanggap saudaraku? Itu bukan cinta. Anina berkata, ada seseorang yang ingin kucintai. Tapi dia sudah menikah lagi. Menurutmu, apa yang harus kulakukan? Xia Feng terbatuk kering. Ia tidak berani membicarakan topik seperti itu dengan santai. Ikut aku ke rumah sakit. Joseph bilang dia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Anina tidak ingin menggoda Xia Feng lagi. Dia merasa Xia Feng sebenarnya cukup menyedihkan. Xia Feng berkata, baiklah, aku akan pergi ke rumah sakit bersamamu. Ia berpikir, bagian terpenting dari mesin pintar itu adalah program CNC. Kapan Joseph bisa menyelesaikan program CNC setelah keluar dari rumah sakit? Kuharap dia bisa menyelesaikannya dalam sebulan. Dengan begitu, aku bisa pulang. Sudah lebih dari sebulan sejak ia tiba di Jerman. Ia tidak bisa menghubungi siapapun di Tiongkok, dan ia tidak tahu apa-apa tentang situasi perusahaan. Akhir-akhir ini, Xia Feng memimpikan rumahnya, Jiang Rui dan Liang Xiao, perusahaannya, dan Shen Tutianyin. Sore itu, Anina membawa Xia Feng ke rumah sakit. Xia Feng melihat Joseph di bangsal. Joseph memang kurus, tetapi setelah sebulan dirawat di rumah sakit, berat badannya bertambah banyak. Namun, ia masih terlihat agak lemah dan butuh waktu untuk pulih. Xia Feng tidak melihat satupun teman Joseph di bangsal. Bangsal itu sepi, yang membuatnya sedikit terkejut. Joseph, bagaimana kabarmu hari ini? Anina menyapa Joseph. Lumayan, terima kasih. Tatapan Joseph beralih ke Xia Feng. Sebelum Xia Feng sempat berbicara, ia melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Saat pertama kali bertemu Joseph, Xia Feng berinisiatif untuk berjabat tangan dengannya. Tetapi Joseph tidak berjabat tangan dengannya. Kini, ia berinisiatif untuk mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Xia Feng. Dari sini saja, tidak sulit untuk melihat bahwa setelah kejadian terakhir, ia telah mengubah sikapnya terhadap Xia Feng. Xia Feng berjabat tangan dengan Joseph dan berkata, Tuan Joseph, senang bertemu dengan Anda. Lukas, aku tahu apa yang telah kau lakukan untukku. Joseph memeluk Xia Feng dan berkata dengan tulus, terima kasih telah menyelamatkanku. Aku sudah mengobatimu, aku ingin minta maaf. Xia Feng tersenyum, kenapa kamu harus minta maaf? Kamu tidak melakukan apapun yang perlu disesali. Lukas juga tersenyum, Lukas, jadilah temanku, oke? Xia Feng berkata, tentu saja, merupakan suatu kehormatan bagiku untuk menjadi temanmu. Anina menyela dan berkata, bisakah kalian berdua berhenti bersikap menjijikan seperti ini? Kalau terus begini, aku akan curiga kalian gay. Lukas dan Xia Feng saling tersenyum, dan rasa tidak menyenangkan sebelumnya lenyap saat ini. Anina melanjutkan, Joseph, di mana teman-temanmu? Kamu baru saja keluar dari rumah sakit hari ini, kenapa tidak ada satupun yang datang? Joseph menggelengkan kepalanya. Hans hampir membuatku terbunuh. Aku tidak butuh teman seperti itu. Aku sudah berdamai dengan beberapa orang di masa laluku. Dan aku punya kabar baik untukmu. Apa? Tanya Anina. Joseph terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada agak berlebihan. Selama di rumah sakit, saya sudah menyelesaikan program CNC untuk mesin perkakas pintar saya di laptop. Percayalah, ini akan menjadi mesin perkakas tercanggih di dunia. Saya akan kaya raya. Wow! Benarkah? Anina memeluk Joseph dan berkata dengan gembira. Selamat, Joseph. Joseph tersenyum dan berkata, seminggu lagi anakku akan lahir. Nanti, kalau aku sudah punya penghasilan, aku akan memberimu motor Harley terbaru dan terbaik, ya? Oke. Anina mencium pipi Joseph dengan gembira.
Ciuman di pipi adalah etiket umum di barat, tetapi Joseph tampak cukup bersemangat. Ia melirik Xia Feng dari sudut matanya, tanpa khawatir dengan reaksi Xia Feng saat ini. Namun, ia melihat wajah Xia Feng penuh senyum, dan ia justru tampak sangat bahagia. Xia Feng menunggu sampai Anina melepaskan Joseph, lalu membungkuk untuk memeluknya. Ia tersenyum dan berkata, "Selamat, Joseph, kamu luar biasa. Hasil risetmu pasti akan mendunia dan menyuntikkan vitalitas baru ke dalam industri manufaktur global." Joseph menggelengkan kepalanya. "Aku tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, beberapa hal tidak bisa diekspor." Xia Feng diam-diam berpikir, tidak mengekspornya tidak akan menghalangi penelitianmu untuk berakar di timur. "Joseph, aku menyelamatkan hidupmu, dan aku mencuri hasil penelitianmu. Kita impas. Aku akan mendapatkannya dalam seminggu, dan aku bisa pulang. Bisakah kamu membantuku membeli beberapa barang? Aku sudah sebulan tidak pulang, dan aku juga perlu pergi ke supermarket untuk membeli beberapa barang. Barang-barang di kulkas sudah tidak berguna lagi," kata Joseph. Anina berkata, "Kami akan membantumu bahkan jika kamu tidak memberitahu kami. Ayo pergi. Apa yang kamu butuhkan? Bisakah kamu membantuku berjalan? Aku masih kesulitan berjalan." Joseph menatap Anina penuh harap. Anina mengangguk siap, "Tidak masalah." Joseph lalu berkata kepada Xia Feng, "Lukas, bisakah kau membantuku membawakan tas komputerku? Hanya ini yang kumiliki." Xia Feng melihat tas komputer di tempat tidur. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia tetap tenang dan berkata, "Tidak masalah." Anina membantu Joseph keluar dari bangsal, dan Xia Feng mengikutinya dari belakang sambil membawa tas komputer Joseph. Ia ingin sekali mencari alasan untuk menghilang dari pandangan Joseph selama beberapa menit dan menyalin program CNC yang telah diselesaikan Joseph. Namun, setiap kali pikiran ini semakin kuat, sebuah suara muncul di benaknya, "Tenang. Tenang." Setelah meninggalkan rumah sakit, Anina membantu Joseph naik taksi. Lalu ia berkata kepada Xia Feng, "Kamu temani Joseph naik taksi, dan aku akan menyusul dengan sepedaku." Joseph berkata, "Ikut aku. Lukas pasti bisa naik motor, kan?" Dia menatap Xia Feng. "Anugerah Tuhan." Xia Feng mengangguk dan berkata, "Aku bisa naik, tak masalah. Anina, berikan kuncimu. Aku akan menyusul." Anina memutar matanya ke arah Xia Feng dan dengan enggan melemparkan kunci sepeda motor kepadanya. Begitu Xia Feng mengambil kunci motor, ia merasa seperti sedang memegang tiket pesawat ke Tiongkok. Ia berkata dengan penuh semangat, "Ini kesempatan bagus. Saya akan sengaja kehilangan jejak dan menyalin program CNC. Lukas, bisakah kau memberiku tas komputerku?" Terdengar suara Joseph. Tiba-tiba sumber air dingin dituangkan ke kepala Xia Feng. Joseph sangat berhati-hati. Semakin berhati-hati dia, semakin dia tidak sabar menghadapi momen kritis penyelesaian misi ini. Xia Feng tersenyum, berjalan mendekat, menyerahkan tas komputer kepada Joseph, dan berkata, "Ayo pergi. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengejar ketinggalan. Kalau kau tidak bisa melihatku, buatkan aku secangkir kopi di rumah. Aku pasti akan muncul di hadapanmu selagi kopinya masih panas." Anina memperingatkan, "Hati-hati saat mengendarai sepeda." Xia Feng mengangguk. Saat taksi yang membawa Anina dan Joseph memasuki halaman, Xia Feng mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Dia sudah keluar dari rumah sakit. Dia sudah mencapai apa yang kita inginkan. Malam ini, ayo kita lakukan. Suara seorang wanita terdengar dari telepon, "Ayo naik sepeda. Aku di lobi rumah sakit." Xia Feng, kota kecil Warton tampak indah dan damai di sore hari. Warga yang mendengar kabar tersebut membawakan Joseph bunga dan bingkisan sebagai tanda terima kasih atas kepulangannya dari rumah sakit. Xia Feng dan Anina membantu Joseph menyambut para tamu, tetapi mereka tidak tinggal lama dan pergi setelah menyampaikan belasungkawa. Setelah membantu Joseph berkemas, Anina berkata, "Lukas, ayo pergi. Joseph butuh lingkungan yang tenang untuk beristirahat." Secara pribadi, Xia Feng sama sekali tidak ingin pergi. Ia bahkan ingin Joseph mengganggu Anina agar ia bisa mencuri rahasia yang diinginkannya. Namun, Anina ingin pergi, dan ia tidak menemukan alasan untuk tinggal, jadi ia berkata, "Baiklah, ayo pergi. Tidak apa-apa, kamu boleh tinggal." Joseph sama sekali tidak ingin Anina pergi. Dia hanya ingin Xia Feng pergi. Anina berkata, "Joseph, kamu perlu istirahat. Kalau butuh apa-apa, telepon saja aku. Rumah kita dekat banget, aku bisa mampir beberapa menit lagi." "Baiklah, datanglah untuk makan malam nanti," kata Joseph. "Kita bicarakan nanti kalau sudah waktunya," kata Anina. Xia Feng berkata, "Baiklah, Anina, ayo kita ke sini menemani Joseph malam ini. Dia kesepian sekali." Anina memutar bola matanya ke arah Xia Feng dan berpikir, "Dasar bodoh. Kau tahu dia mengejarku, tapi kau tetap memintaku untuk menemaninya. Aku menolaknya seperti ini, bukan karenamu." Joseph lalu berkata, "Kalau begitu sudah beres. Sampai jumpa malam ini."
Anina mengajak Xia Feng keluar dan berjalan menuju rumahnya. Ketika mereka memasuki hutan, ia bertanya, "Lukas, apa maksudmu?" Xia Feng berpura-pura bingung, "Apa maksudmu?" Anina berkata dengan marah, "Kau sengaja menciptakan kesempatan agar aku dan dia bisa bersama. Apa kau mencoba mempertemukan kami?" Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, "Apa menurutmu aku orang yang membosankan? Aku hanya berpikir karena dia baru saja keluar dari rumah sakit dan sedang tidak enak badan. Ada baiknya kita pergi dan menemaninya. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Ia sebenarnya tidak menciptakan kesempatan lain bagi Joseph dan Anina untuk akur, melainkan kesempatan baginya untuk mencuri rahasia. Namun karena alasan ini, ia tak pernah bisa memberitahu Anina. Benarkah hanya itu yang kau pikirkan?" Anina tampak sedikit tidak yakin. Xia Feng berkata, "Apakah kau ingin aku mengumpat?" Anina tiba-tiba mengulurkan tangan dan menutup mulut Xia Feng. "Siapa yang menyuruhmu bersumpah? Tuhan akan mendengar suaramu. Jangan bersumpah sembarangan. Dia seorang Katolik, tidak terlalu taat, tetapi dia sangat sensitif tentang kaul. Dalam istilah Tionghoa, dia agak percaya tahayul. Ayo pergi ke rumahmu dan kembali lagi nanti," kata Xia Feng. Saat mereka berjalan, Anina bertanya dengan ragu, "Lukas, apakah istrimu keberatan jika kamu tidak pulang?" "Dia," kata Xia Feng dengan keras kepala, "dia wanita yang sangat jujur. Dia tidak pernah bertanya tentang pekerjaanku atau kemana aku pergi. Dia sangat percaya padamu, dan kamu memang layak mendapatkan kepercayaannya," kata Anina dengan masam. Xia Feng tiba-tiba berkata, "Aku agak cemas. Aku harus ke kamar mandi. Bagaimana kalau kamu kembali dulu? Aku akan segera kembali." "Baiklah." Anina tersenyum dan berjalan maju sendirian. Xia Feng meninggalkan jalan setapak di hutan dan berjalan sekitar 10 meter menuju rumah Lukas, lalu berhenti ketika ia melihatnya. Tatapannya tertuju pada rumah Lukas, dan ia ingin tahu satu hal, apakah Lukas ingin sekali mengintegrasikan program CNC-nya yang telah selesai ke dalam mesin perkakas cerdas saat ini? Tiba-tiba terdengar suara gemerisik di belakangku. Itu bukan suara desiran angin yang menggoyang dedaunan, melainkan suara langkah kaki di atas dedaunan yang berguguran. Ketika Xia Feng mendengar desiran itu, reaksi pertamanya adalah menoleh untuk melihat siapa itu. Namun kemudian ia teringat sesuatu beberapa detik yang lalu. Ia mengobrol dan tertawa bersama Anina. Siapa lagi kalau bukan Anina saat ini? Apa yang sedang dilakukan Anina saat itu? Pertanyaan ini melintas di benak Xia Feng bagai kilatan petir, dan ia seolah menemukan jawabannya dalam sepersekian detik. Ia tersenyum getir dan membuka resleting celananya. Bukankah dia hanya ingin melihat bagian dirinya itu? Demi misi, dia masih rela berkorban sedikit. Arus air yang deras menggambar parabola di udara, dan pada titik terjauhnya, jaraknya sedikitnya 3 meter dari Xia Feng sendiri. Anina yang telah datang ke sisi Xia Feng langsung menutup mulutnya. Tertegun, Xia Feng berpura-pura tidak menyadari kehadiran Anina, menatap tajam ke arah rumah Joseph. Ia hanya berjarak sekitar 30 atau 40 meter, jarak yang tidak menghalangi kemampuannya untuk melihat tembus pandang. Mata kirinya sedikit berkedut, dan pemandangan di dalam rumah Joseph tiba-tiba terlihat. Joseph sedang mengetik di keyboard di meja di ruang belajar, tampak sangat fokus dan bersemangat. Dia sudah bersiap untuk menanamkan program CNC. Xia Feng sampai pada kesimpulan. Lalu, sambil menggigil 2 kali, ia menyimpan senjatanya, kembali ke gudang, dan menutup pintu. Anina berjingkat menuju rumahnya, kakinya yang panjang bergerak secepat angin. "Perempuan tidak sopan," gumam Xia Feng. Ia tidak merasa dirugikan, juga tidak membenci hal-hal seperti itu, rasanya wajar saja. Dibandingkan dengan siksaan yang ia alami selama sebulan terakhir, apakah dipandang olehnya itu masalah besar? Anina tidak berlari jauh, tetapi berdiri di depan menunggu Xia Feng. Saat Xia Feng mendekat, ia memperhatikan pipi Anina sedikit memerah, dan ia tampak sedikit gugup. Ia tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia mulai membicarakan hal lain. "Anina, kenapa Joseph tidak mengajakmu melihat mesin perkakas pintarnya? Sebagai ahli mesin senior, apa kau tidak punya rasa ingin tahu sama sekali?" Anina berkata dia orang yang sangat berhati-hati dan tidak mudah percaya pada orang lain. "Saya hanya pernah mendengarnya membicarakan hal itu, tetapi belum pernah melihatnya secara langsung." Joseph memang orang seperti itu. Ia punya 4 teman dekat, tetapi karena penembakan itu, ia berhenti bergaul dengan mereka. Sebenarnya, Hans tidak bermaksud agar anggota geng itu melukainya. Itu hanya luka yang tidak disengaja. Ini menunjukkan bahwa ia sangat berhati-hati dan tidak mudah mempercayai siapapun, bahkan Anina. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Kamu bahkan belum melihatnya, jadi aku tidak punya kesempatan. Kau ingin melihat mesin perkakas pintarnya?" Anina menatap Xia Feng. Xia Feng berkata, "Saya hanya sedikit penasaran. Kalau saya bisa melihat, saya akan melihat. Kalau tidak bisa, saya tidak peduli. Lagi pula, seorang masinis seperti saya hanya bisa mengoperasikan beberapa mesin perkakas biasa dan membantu masinis senior seperti Anda. Saya sangat puas dengan semua yang saya lihat."
Anina berkata, jangan bilang begitu tentang dirimu. Kita kan kerja sama. Jadi mana mungkin aku nggak tahu kemampuanmu? Tenang saja, aku akan merekomendasikanmu ke manajemen puncak perusahaan kalau ada kesempatan, dan meminta mereka memberimu promosi dan kenaikan gaji. Terima kasih, tapi aku tidak membutuhkannya, kata Xia Feng sopan. Tetapi dalam hatinya ia berpikir, akulah bosnya. Apakah aku perlu Krupp Mark Machinery Manufacturing untuk memberiku promosi atau kenaikan gaji? Hari itu tidak akan pernah datang. Berpikir untuk segera pergi, Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk melirik Anina. Entah kenapa, ia tiba-tiba merasakan kehilangan di hatinya. Anina menatap Xia Feng dan bertanya, mengapa tidak? Xia Feng tersenyum. Kalau perusahaan memberi saya promosi dan kenaikan gaji, saya mungkin akan dipindahkan ke posisi lain. Saya senang bekerja dengan Anda, jadi saya tidak keberatan dengan gaji yang lebih rendah. Anina pun langsung tersenyum. Ia memeluk Xia Feng erat-erat dan mencium pipinya. Kau baik sekali. Kalau begitu, aku tidak akan merekomendasikanmu. Apa yang harus kita lakukan di sore hari? Tanya Xia Feng. Anina menatap Xia Feng sambil tersenyum dan berkata ragu-ragu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Xia Feng tiba-tiba merasa sedikit kewalahan oleh tatapan dan petunjuk halus wanita itu, jadi dia berkata, bagaimana kalau aku membuatkanmu kincir air? Membuat kincir air? Tanya Anina heran. Apa gunanya membuat kincir air? Xia Feng tersenyum dan berkata, aku lihat ada sungai di depan pintumu. Akan jauh lebih indah kalau ada kincir air. Dia akan segera meninggalkan Jerman, dan dia pasti akan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, jadi dia ingin meninggalkan sesuatu untuknya sebagai kenang-kenangan. Oke, ayo kita buat kincir air. Anina jelas enggan membuat kincir air, tapi Xia Feng tampak sangat bersikeras, jadi dia menerimanya. Suatu sore, sebuah kincir air, setinggi lebih dari manusia, berdiri di tepi sungai. Air jernih mengalir di atas kincir air tersebut, yang perlahan berputar, menyedot air dan membuangnya. Rumah Anina tiba-tiba menjadi pemandangan yang elegan. Setelah mengemasi peralatan, Anina memandang kincir angin dan tersenyum gembira. Ayo pergi, saatnya kita pergi ke rumah Joseph, kata Xia Feng. Tidak, tunggu sebentar, kata Anina. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Tanya Xia Feng. Ayo kita foto di depan kincir air. Aku akan mengambil kamera. Anina berlari masuk ke dalam rumah untuk mengambil kamera tanpa menunggu Xia Feng berkata apa-apa. Xia Feng menunggu di depan kincir air selama 2 menit sebelum Anina berlari keluar membawa kamera SLR baru dan dudukan foto. Ia meletakkan kamera SLR tersebut di dudukan dan mengaturnya ke mode pemotretan otomatis. Kemudian, ia dengan senang hati menghampiri Xia Feng dan merangkul pinggangnya dengan penuh kasih sayang. Kamera SLR mulai mengambil gambar, mengklik tanpa henti. Anina terus berganti pose, memeluk pinggang Xia Feng, meringis, mencium pipinya, bahkan berpose seperti siap bertarung, seolah siap meninjunya kapan saja. Awalnya, Xia Feng hanya tersenyum dan menanggapi foto itu dengan serius, tetapi pengaruh Anina segera menarik perhatiannya dan ia pun rileks, memeluk pinggang ramping Xia Feng, mencium pipinya, dan menempelkan pipinya ke pipi Xia Feng, tanpa ragu. Dia hendak meninggalkan Jerman, dan apa salahnya meninggalkan kenangan indah untuk seorang wanita yang mencintainya? Kamera mengambil lusinan gambar berturut-turut dan akhirnya berhenti. Kedua insan itu berpelukan dan berfoto di samping kincir air. Mereka saling memandang dan tiba-tiba, tanpa persetujuan sebelumnya, mereka saling mendekat. Bibir mereka saling berciuman, dan lidah mereka saling bertautan. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Ponsel Anina tiba-tiba berdering. Xia Feng dengan lembut memegang tangan Anina yang sedang menggaruknya dan berkata dengan lembut, pasti Joseph yang menelepon. Kita harus ke sana. Anina mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, alisnya berkerut. Ini benar-benar dia. Dia benar-benar tahu bagaimana memilih waktu yang tepat. Lalu ia mendekatkan diri ke telinga Xia Feng dan berbisik, jangan pulang malam ini. Biarkan aku selingkuh dari istrimu. Xia Feng, setibanya di rumah Joseph, ia sudah menyiapkan banyak makanan. Ia juga berpakaian sangat sopan, dengan jas dan dasi, sepatunya disemir hingga mengilap. Ia jelas ingin Anina melihat sisi tampannya. Jika hanya Xia Feng, ia mungkin akan keluar dengan pakaian rumah dan sandal rumah untuk menghadapinya. Lukas, bisakah kau membantuku memasak? Kau tahu, tubuhku belum pulih, jadi ini agak merepotkan. Setelah berbasa-basi sebentar, Lukas tak sabar untuk membawa Xia Feng pergi. Alis Anina sedikit berkerut. Ia jelas tidak suka Joseph memperlakukan Xia Feng seperti bawahan atau pelayan. Joseph mengaku menganggap Xia Feng sebagai teman, tetapi sekarang tampaknya itu hanya dangkal. Jauh di lubuk hatinya, ia masih memandang rendah Xia Feng, seorang pemuda dari Tiongkok yang datang ke Jerman untuk bekerja. Xia Feng tampak tidak keberatan sama sekali. Ia tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan ke dapur. Kamu mau makan apa? Aku akan memasakkannya untukmu. Tepat ketika Joseph hendak berbicara, Anina berkata,
Lakukan saja sesukamu, tidak perlu bersusah payah. Ia tidak ingin Xia Feng terlalu lelah. Baiklah, kalau begitu aku akan memasak beberapa hidangan. Xia Feng berjalan menuju dapur. Joseph dan Anina sedang mengobrol di ruang tamu sementara Xia Feng sibuk di dapur. Belum sempat satu hidangan pun selesai, seorang wanita bernama Long Bing tiba-tiba muncul di jendela dapur. Xia Feng terkejut melihat kemunculan Long Bing. Ia melirik gugup ke arah ruang tamu, tetapi tidak melihat Anina dan Joseph sedang mengobrol di ruang tamu dari dapur. Akhirnya ia menghela napas lega. Jika ia tidak bisa melihat Joseph dan Anina tanpa menggunakan kemampuan clairvoyance-nya, maka mereka juga tidak bisa melihat apa yang terjadi di sini. Kenapa kau di sini? Xia Feng merendahkan suaranya. Kita tidak boleh tidak sabar. Saat ku bilang kita harus bertindak di malam hari, maksudku saat Joseph dan Anina sedang tidur. Long Bing berkata dengan tenang, seorang mekanik wanita dan seorang pasien. Kau tidak perlu terlalu berhati-hati. Masalahnya sangat sederhana. Aku sudah melaporkannya kepada atasan, dan mereka telah menyetujui operasi kita malam ini. Kami juga telah menyiapkan rencana mundur, dan kami hanya menunggumu berhasil. Begitu cepat? Xia Feng sedikit terkejut. Sudut mulut Long Bing sedikit melengkung. Kenapa? Tak sanggup berpisah dengan kekasih Jermanmu? Xia Feng merentangkan tangannya tanpa berkata-kata, menunjukkan bahwa tidak ada hal seperti itu. Masukkan ini ke dalam makanan dan kau bisa membuat mereka pingsan untuk sementara waktu. Long Bing menyerahkan sebuah kantong kertas dari luar jendela. Xia Feng mengambil kantong kertas dan bertanya, apa isinya? Taruh sesuatu seperti pil tidur di makanan yang kau masak. Pil itu tidak berbau, jadi kau tidak perlu khawatir mereka akan menemukannya. Long Bing berkata, tapi sebaiknya kau biarkan mereka minum anggur. Dengan begitu, mereka akan curiga kau tertidur karena terlalu banyak minum. Lagi pula, ada kapsul di dalam kantong kertas itu. Itu penawarnya. Minumlah sebelum kau memberi mereka obat, dan kau tidak akan koma seperti mereka. Xia Feng mengangguk. Baiklah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Long Bing berkata, aku akan pergi bersamamu setelah kita menyelesaikannya. Xia Feng mengangguk lagi. Misinya akhirnya berakhir, dan ia akan segera kembali ke Tiongkok, tetapi rasa kehilangannya semakin kuat. Satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah melupakan hari-harinya menjadi mata-mata di Jerman. Dalam setengah jam, Xia Feng telah menyiapkan 5 hidangan 3 steak Jerman, sosis, potongan daging babi, salad sayuran, dan semangkuk sup kacang polong. Setiap hidangan diberi bumbu khusus yang diberikan Long Bing. Ia meletakkan hidangan-hidangan itu di atas meja satu persatu dan berkata, kamu bisa makan sekarang. Joseph selesai berbicara dengan Anina dan berjalan mendekat. Joseph mengendus, lalu mengacungkan jempol dan memuji. Lukas, aku tidak menyangka kamu jago masak. Di keluargamu, istrimu pasti enggan masuk dapur, kan? Xia Feng tersenyum dan berkata, dia jarang memasak di dapur. Akulah yang paling sering melakukannya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengembangkan keterampilan memasak seperti itu. Anina berkata dengan agak tidak senang Joseph, apa yang sedang dilakukan istri Lukas Mu saat ini? Joseph berpura-pura tidak bersalah. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Ia sengaja menyebut istri Xia Feng, dan dari rekan-rekannya yang datang berkunjung, ia mengetahui bahwa Xia Feng sudah menikah. Tidak. Aku akan mengambil anggur. Lagi pula, ini tidak praktis untukmu. Anina bangkit dan pergi ke lemari anggur untuk mengambil anggur. Xia Feng hendak menyarankan anggur, tetapi Anina berinisiatif untuk mengambilnya, yang menyelamatkannya dari kesulitan. Joseph, kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Kamu bisa minum? Tanya Xia Feng ragu-ragu. Joseph berkata tidak ada yang salah dengan anggur merah. Saya bertanya kepada dokter dan dia mengatakan minum anggur merah dalam jumlah sedang baik untuk kesehatan kardiovaskular. Kata Joseph. Xia Feng tersenyum dan berkata, jika kamu bisa minum, minumlah lebih sedikit dan makanlah lebih banyak sayuran. Semuanya bergizi. Terima kasih, Lukas, kata Joseph sopan. Anina membawa 2 botol anggur merah, membuka 1, dan menuangkan 3 gelas anggur. Xia Feng mengambil gelas anggur, mengangkatnya, dan berkata, Joseph, semoga kamu cepat sembuh. Salam. Lukas, semoga keluargamu bahagia juga. Joseph bersulang dengan Xia Feng, lalu meneguk anggur merah dari balik selimut. Ia tak berani menatap Anina dan membenamkan kepalanya di steaknya. Anina memang tidak bahagia. Yang paling ia inginkan adalah keluarga Xia Feng tidak harmonis dan ia menceraikan istrinya. Namun, Joseph telah menyebut-nyebut istri Xia Feng berkali-kali hari ini dan bahkan mendoakannya agar bahagia. Bukankah ini sengaja bertentangan dengannya? Anina juga minum segelas anggur, lalu dengan lembut menendang betis Xia Feng di bawah meja. Xia Feng menatapnya dengan heran, matanya seolah bertanya mengapa Anina menendangnya. Anina menggerakkan bibirnya sedikit tanpa mengeluarkan suara, tetapi Xia Feng menggunakan pembacaan bibir untuk menafsirkan apa yang dia katakan. Dia berkata makan cepat, lalu kita pulang.
Anina tidak ingin tinggal di sini lagi. Xia Feng tiba-tiba teringat apa yang dikatakannya di tepi sungai, biarkan aku meniduri istrimu. Hal ini membuat jantungnya berdebar kencang. Anina mengedipkan mata pada Xia Feng sambil bercanda, dan kakinya dengan lembut mengusap betis Xia Feng saat dia duduk. Xia Feng sangat gugup karena godaan Anina sehingga ia tak berani menatap mata Anina yang menggoda terlalu lama. Ia pun membenamkan kepalanya dalam-dalam sambil menyantap steaknya. Mereka bertiga makan dan minum, menghabiskan 2 botol anggur merah dengan cepat. Makanan di atas meja hampir habis. Namun, Xia Feng dipenuhi rasa ingin tahu. Ia berpikir, aku sudah memasukkan semua obat yang diberikan Long Bing ke dalam makanan, tapi kenapa Joseph dan Anina belum pingsan? Mungkinkah obat yang diberikan Long Bing sudah kedaluarsa? Pada saat ini, Joseph meletakkan pisau dan garpunya, menyeka mulutnya dengan serbet, dan berkata, Lukas, masakanmu sungguh lezat-lezat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kepalanya tiba-tiba membentur meja makan. Anina yang duduk di sebelah Joseph juga terkilir lehernya dan kehilangan kesadaran. Joseph, kamu baik-baik saja? Xia Feng mengulurkan tangan dan menggelengkan kepala Joseph, tetapi Joseph tidak menjawab. Ia lalu menepuk pipi Anina. Anina, bangun. Anina tidak bereaksi sama sekali. Pada saat itu, terdengar suara seorang wanita dari arah dapur, jangan repot-repot, mereka akan bangun dalam waktu 2 jam. Xia Feng berbalik dan melihat Long Bing. 2 jam? Secepat itu? Mulailah bekerja, setiap menit sangat berharga mulai sekarang, Long Bing mengingatkan. Xia Feng berkata, komputernya ada di ruang kerja. Aku akan mengantarmu ke sana. Xia Feng membawa Long Bing ke atas dan ke ruang kerja Joseph. Komputer Joseph ada di atas meja. Xia Feng menyalakannya, dan kotak input kata sandi muncul di layar. Alisnya berkerut, aku tidak tahu kata sandinya. Minggir, aku akan melakukannya. Long Bing bergerak mendekat. Xia Feng berdiri di samping. Ia ragu Long Bing bisa memecahkan kata sandi yang dibuat oleh seorang insinyur listrik, tetapi ia tidak menyangka Long Bing bisa mengetik serangkaian kata sandi yang panjang dan membuka komputer Joseph sekaligus. Kamu, bagaimana kamu tahu kata sandi Joseph? Tanya Xia Feng dengan heran. Long Bing meliriknya dan berkata dengan tenang, kau pikir aku hanya seorang istri di Jerman yang menunggumu pulang untuk makan malam? Saat Joseph di rumah sakit, setiap hari aku memanjat gedung di seberang departemen rawat inap rumah sakit itu untuk memantaunya dengan teleskop. Dia harus memasukkan kata sandinya beberapa kali sehari, dan aku sudah menghafalnya sejak lama. Begitulah adanya. Xia Feng mendesah dalam hatinya, dia memang agen profesional. Aku yang mengerjakan semua pekerjaan kotor, tapi kamu, di sisi lain, menghabiskan setiap hari bersenang-senang dengan Anina, imbuh Long Bing sambil memasukkan USB drive ke port USB. Xia Feng merasa malu dan tidak berkata apa-apa. Setelah antarmuka laptop terbuka, ia mengambil alih komputer dan segera menemukan perangkat lunak yang perlu disalin. Ia membukanya, mengonfirmasinya, lalu menyalinnya langsung ke drive USB. Tidak hanya perangkat lunak yang sudah selesai, tetapi juga beberapa data dan draft dokumen disalin ke drive USB. Setelah selesai, Xia Feng mengeluarkan drive USB dan menutup laptopnya. Ayo kita ke gudang dan lihat. Dia pasti sudah memasang program kontrol selama setengah hari ini. Sebelum kita pergi, aku ingin melihat mesinnya lagi. Long Bing mengangguk, masih banyak waktu, ayo pergi. Keduanya meninggalkan ruang kerja Joseph dan datang ke gudang di belakang rumah. Terpal fluoresens yang menutupi mesin perkakas cerdas itu telah dilepas, memperlihatkan sebuah mesin perkakas cerdas berskala besar yang berfungsi penuh di gudang. Xia Feng melihat sebuah komponen yang telah diproses di meja operasi. Tiba-tiba, ia segera menghampiri. Ia mengambilnya dan memeriksanya, lalu berkata dengan penuh semangat, ini adalah komponen presisi tinggi. Saat ini, belum ada mesin perkakas di negara kita yang dapat memproduksinya. Ya, ia telah memasang program CNC, dan berhasil. Apakah Anda perlu membongkar mesinnya untuk memeriksanya? Apakah Anda ingin melepas papan sirkuitnya, komputer kontrol utamanya, atau yang lainnya? Long Bing awalnya tidak mengerti hal-hal ini, tetapi selama lebih dari 1 bulan di Jerman, untuk menyelesaikan tugas tersebut, ia juga membaca banyak buku profesional tentang subjek tersebut dan menambah pengetahuannya. Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, tidak perlu. Kamu keluar saja dan awasi aku. Aku perlu memeriksa mesinnya dengan saksama, lalu kita bisa pergi. Long Bing berkata, baiklah, tapi ingat, kamu hanya punya waktu 1 jam 40 menit. Setelah itu, kamu harus duduk kembali di meja, dan orang-orang kami akan menghabisimu. Hah? Xia Feng langsung terkejut dan menatap Long Bing dengan takjub, tidak perlu begitu terus terang menghancurkan jembatan setelah menyeberanginya, kan? Long Bing tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kau lucu sekali seperti ini. Jangan khawatir, ini hanya bagian dari misi. Kami tidak akan benar-benar membunuhmu. Kami hanya akan berpura-pura membunuhmu di depan Anina dan Joseph setelah mereka bangun. Kau tidak bisa menghilang begitu saja ketika Joseph baru saja menyelesaikan mesin pintar itu, kan?
Kau perlu menciptakan ilusi bahwa kau telah menghilang dari kehidupan mereka selamanya. Apa kau pikir jika kau mati, Joseph masih akan curiga kau mencuri rahasianya? Jadi begitu, kata Xia Feng sambil menggelengkan kepala sambil tersenyum kecut. Tepat saat Long Bing berbalik dan berjalan keluar gudang, mata kirinya sedikit berkedut, lalu struktur internal mesin perkakas cerdas itu muncul di depan matanya, seperti seorang wanita telanjang. 1,5 jam kemudian, Xia Feng meninggalkan gudang. Dalam waktu kurang lebih 1 jam terakhir, ia telah menguasai seluruh struktur mekanik, sirkuit terpadu, dan pemrograman CNC mesin perkakas cerdas milik Joseph. Meskipun ia tidak dapat melihat beberapa komponen virtual, ia memahami prinsip-prinsipnya. Dengan pengetahuannya saat ini, ia pasti dapat membangun salah satu mesin perkakas cerdas tercanggih di dunia sekembalinya. Kembali di ruang tamu, Xia Feng melihat 2 orang asing. Mereka berdua mengenakan topeng silikon hitam, membuat mereka tampak seperti orang kulit hitam. Tetapi dari warna mata mereka, Xia Feng tahu mereka berasal dari ras yang sama dengannya. Sudah selesai? Tanya Long Bing. Xia Feng berkata, sudah selesai. Long Bing melirik arloji di tangannya dan berkata, waktu hampir habis. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Xia Feng berjalan ke ruang makan dan duduk di tempat duduknya sebelumnya. Ia menatap Anina yang sedang berbaring di meja, dan tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Ia bisa sepenuhnya merasakan perasaan Anina untuknya. Ia mencintainya, cinta sejati tanpa sedikit pun hasrat materi atau apapun. Meski tahu ia sudah menikah, Anina tak menyerah. Perasaannya begitu tulus, namun ia telah menipunya, bahkan tak memberinya kesempatan untuk meminta maaf. Saat ia terbangun, ia akan mati mendahuluinya, meninggalkannya dengan misteri yang takkan pernah terpecahkan dan patah hati yang takkan pernah terlupakan. Sungguh tidak adil. Xia Feng menatap wajah Anina dengan tenang, hatinya berbisik, maaf, aku berbohong padamu, tapi aku tidak bermaksud begitu. Ada hal-hal yang tidak bisa kutolak. Aku tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi di masa depan. Jika kita bertemu, aku akan membalas budimu dengan baik. Jaga dirimu, Anina. Pada saat ini, Joseph dan Anina yang sedang berbaring di meja makan mulai bergerak. Long Bing mengedipkan mata kepada kedua rekannya yang mengenakan topeng hitam dan meninggalkan ruangan. 2 rekannya yang mengenakan topeng hitam segera mengeluarkan pistol mereka dan menyergap di kedua sisi ruang makan, menunggu Anina dan Joseph sepenuhnya bangun. Xia Feng juga berbaring di atas meja, menciptakan ilusi bahwa dia, Joseph, dan Anina terbangun bersama. Apa yang terjadi? Joseph adalah orang pertama yang terbangun. Ia membuka matanya dengan linglung dan melihat Xia Feng dan Anina terbaring di atas meja. Saat itu juga Anina membuka matanya dan menggelengkan kepala, seakan berusaha membangunkan kesadarannya yang masih mengantuk. Anina, apakah kita mabuk? Joseph bingung. Apa kita mabuk? Itu mengerikan. Gumam Anina. Xia Feng juga membuka matanya. Ia menggosoknya dan berkata, Joseph, anggurmu enak, kan? Cuma 2 botol, dan kita semua sudah mabuk. Joseph tiba-tiba teringat sesuatu, dan raut wajahnya tiba-tiba menjadi gugup. Ia berkata, kamu di sini saja, aku akan ke gudang untuk memeriksa. Kita harus kembali. Anina berdiri. Lukas, ayo pergi. Xia Feng tersenyum pada Anina. Ia ingin memberinya senyuman terakhir, tetapi saat ini, senyumnya dipenuhi kesedihan. Mungkin senyum Xia Feng menyentuh bagian terlembut hati Anina. Ia tiba-tiba menggenggam tangan Xia Feng dengan penuh kasih sayang di hadapan Joseph. Wajah Joseph tiba-tiba berubah jelek. Pada saat itu, sebuah bahan peledak setrum tiba-tiba terbang ke ruang makan dan meledak di tanah. Cahaya terang menyambar mata kirinya, dan ledakan yang memekakan telinga langsung menjatuhkan ketiga orang itu ke tanah. Saat mereka jatuh, Xia Feng tanpa sadar memeluk Anina erat-erat, melindungi tubuhnya. 2 pria bersenjata bertopeng silikon hitam tiba-tiba menyerbu ruang makan dan menarik Xia Feng, yang sedang berbaring di atas Anina, hingga berdiri. Salah satu dari mereka mengarahkan pistol ke Xia Feng dan berteriak, itu dia. Dia membunuh bos kita. Nafas. Bunuh dia. Sialan. Bunuh dia. Kedua pria bertopeng silikon hitam itu berteriak serempak dan menembak Xia Feng bersama-sama. Bang 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 bang. Percikan api beterbangan dari laras senapan dan selongsong peluru berdenting-denting di tanah. Xia Feng jatuh ke tanah sambil menjerit. Tetapi kedua pria yang mengenakan topeng silikon hitam masih dengan panik menarik pelatu ke tubuhnya. Namun, hanya ada selongsong peluru. Tidak ada peluru sama sekali. Kulit Xia Feng bahkan tidak tergores. Anina menggelengkan kepalanya kuat-kuat, tetapi ia masih tidak bisa melihat Xia Feng dengan jelas. Telinganya berdengung, dan suara tembakan yang memekakan telinga tidak mampu merangsang gendang telinganya yang telah mati rasa akibat ledakan. Namun, ia sangat jelas melihat kedua pria kulit hitam itu menembaki Xia Feng. Lukas ia membuka mulutnya lebar-lebar, mencoba membangunkan Lukas. Ia berharap keajaiban akan terjadi, yaitu Lukas tiba-tiba bangkit dari tanah dan menjatuhkan kedua pria bersenjata hitam itu. Namun,
Keajaiban seperti itu hanya ada dalam hayalannya dan tak pernah terwujud dalam kenyataan. Joseph berusaha keras untuk bangkit dari tanah, tetapi sebelum ia sempat berdiri tegak, gagang pistol menghantam kepalanya. Ia mengerang dan kembali pingsan di tanah. Anina mendengar suara dua pria kulit hitam berbicara dan melihat dua sosok yang samar-samar berjalan ke arahnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya, akankah mereka membunuhku? Lukas, bangun, selamatkan aku. Pada saat kritis, dia tidak memikirkan siapapun kecuali Xia Feng. Tiba-tiba sebuah gagang pistol mengenai kepala Anina dan dia pun kehilangan kesadaran sepenuhnya. Setelah waktu yang tak berapa lama, Anina perlahan tersadar. Tanpa sadar ia mengusap matanya yang terasa panas. Ia melihat Joseph tergeletak di tanah, dan melihat selongsong peluru berserakan di lantai, tetapi ia tidak melihat Xia Feng. Memikirkan Xia Feng, Anina tiba-tiba merasakan kekuatan yang tak terjelaskan dalam tubuhnya. Ia bangkit dari tanah, lalu terhuyung-huyung keluar, melihat sekeliling, dan berteriak sambil berlari. Lukas, 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 di mana kau? Tak seorang pun menanggapinya. Sepertinya pemuda Tiongkok yang ceria dan tampan itu telah pergi selamanya dan takkan pernah muncul di hadapannya lagi. Adegan mengerikan muncul dalam benaknya dua pria bersenjata berkulit hitam melemparkan granat kejut ke ruang makan dan kemudian menembak Xia Feng. Tidak, kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mati, wow. Akal sehat akhirnya mengalahkan hayalan. Dan air mata Anina pun meluap, membasahi pipinya dengan air mata panas. Anina, di mana Lukas? Joseph juga bangkit dari tanah. Ia melihat sekeliling tetapi tidak melihat Lukas. Anina menoleh ke arah Joseph, air mata menggenang di matanya. Lukas dibunuh oleh gangster. Woho. Saat mengatakan hal ini, dia tidak dapat menahannya lagi dan menangis terseduh-seduh. Joseph menghampiri, memeluk bahu Anina, dan berkata dengan nada menenangkan, jangan takut, aku di sini bersamamu. Tak seorang pun bisa menyakitimu. Anina bersandar di bahunya dan menangis. Namun, saat dia sedang menangis terseduh-seduh, Joseph tiba-tiba melepaskannya dan melangkah menuju tangga, sambil berkata, oh tidak, orang-orang itu pasti datang untuk mengambil mesin perkakas pintarku. Anina membeku di tempat. Lukas terbunuh, dan yang kau ingat hanyalah IMTMU. Dia menyelamatkan hidupmu, apa kau lupa? Joseph tidak menjawab, tetapi segera naik ke atas. Ia sama sekali tidak tampak lemah seperti pasien, dan langkahnya cepat. Anina mengejar ke lantai 2 dan memasuki ruang kerja Joseph. Joseph melihat komputernya dan menghela napas lega. Syukurlah, komputerku masih di sini, dan sepertinya tidak ada yang diutak-atik. Ia menyalakan komputer sambil berbicara, dan sebuah kotak kata sandi muncul di monitor. Ia memasukkan kata sandi dan memeriksa isi hard drive. Hasilnya semakin meyakinkannya tidak ada yang diutak-atik. Ia cukup yakin dengan kata sandinya yang rumit. Sudah kubilang, Lukas dibunuh gangster. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan mesin pintarmu. Anina merasa kasihan pada Xia Feng karena dia menyelamatkan orang yang tidak berperasaan. Tidak, aku harus ke gudang dulu untuk memastikannya. Joseph pun pergi ke gudang. Kali ini, Anina tidak mengikutinya. Ia kembali ke ruang makan dan menatap kosong ke arah selongsong peluru di lantai. Ia yakin melihat Xia Feng tertembak jatuh, lalu kedua pria bersenjata hitam itu menembaki tubuh Xia Feng dengan membabi buta. Tak seorang pun bisa selamat dalam situasi itu, itulah sebabnya ia yakin Xia Feng terbunuh. Tapi mengapa tak ada darah atau jasad? Mengapa kedua pria bersenjata berkulit hitam itu membawa jenazah Lukas setelah mereka membunuhnya? Anina tak habis pikir. Setelah berpikir kosong sejenak, Anina mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon polisi. Tak lama kemudian, Joseph kembali dari gudang dengan senyum di wajahnya. Orang-orang itu sebenarnya tidak datang untuk mengambil peralatan mesin pintar saya. Tidak ada yang menyentuh apapun di gudang. Saya sudah memeriksa dengan teliti, dan tidak ada yang salah. Bagi Joseph, hadiah ini memang layak dirayakan. Harta benda terpentingnya tidak hilang, dan saingan cintanya telah tiada. Tanpa Xia Feng, apakah ia masih khawatir Anina tidak akan berubah pikiran? Cukup, teriak Anina pada Joseph. Aku tidak mau dengar kamu bicara tentang mesin perkakas pintar lagi. Senyum Joseph memudar, dan ia berpura-pura sedih. Maaf, Anina. Aku juga sedih atas pembunuhan Lukas. Tapi kau tahu, mesin-mesin pintar di gudang itu adalah hasil kerja keras bertahun-tahun. Mereka seperti anak-anakku. Di masa depan, kita akan menghasilkan banyak uang dari mereka. Percayalah, kita bisa. Itu kamu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Emosi Anina sedikit tak terkendali. Ia menutup telinganya dan berjalan keluar. Aku tidak mau mendengarkanmu. Aku mau keluar dan menunggu polisi. Kau menelepon polisi? Joseph tampak terkejut. Kenapa kau tidak memberitahuku? Anina tidak berbicara dengan Joseph dan keluar dari rumahnya dengan marah. Sekilas kebencian terpancar di mata Joseph, tetapi dia tidak mengejarnya tanpa malu-malu. Malam itu gelap, dengan bulan purnama yang terang dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Hari itu sungguh indah,
Dan Anina seharusnya menghabiskan waktu bersama Xia Feng di rumah. Tetapi dalam sekejap mata, mereka terpisah selamanya, tak pernah bertemu lagi. Lukas, kamu di surga? Katakan padaku, bintang yang mana kamu? Anina menatap langit berbintang, air mata kembali menggenang di matanya. 3 hari kemudian, di Kyoto, Cina. Nomor 101, Jalan Jiangwo, di sebuah gedung yang bahkan tidak memiliki nama. Bangunan yang tampak seperti gedung perkantoran mewah ini adalah kantor pusat Biro 101. Ini pertama kalinya Xia Feng ke sini. Haha. Di kantor, si Boren tertawa 2 kali dan menepuk bahu Xia Feng. Ini adalah isyarat persetujuan, tetapi alis Xia Feng berkerut. Bosi, apakah kau ingin memukuliku sampai mati? Oh, maaf. Si Boren tersenyum. Gambar dan prosedur yang Anda bawa kembali telah dinilai oleh kelompok ahli terkait dan sangat berharga. Anda telah memberikan kontribusi yang luar biasa kali ini. Katakan, Anda ingin saya memberi imbalan apa? Xia Feng berkata, berikan saja Tuan MU salinan cetak biru dan program perangkat lunaknya. Itu sudah cukup bagiku untuk memenuhi janjiku. Selebihnya, aku tidak menginginkan apapun lagi. Si Boren menatap Xia Feng dan berkata penuh arti. Setahu saya, perusahaan Anda bertahan hidup dengan menerima pesanan dari grup industri Shenzhou. Apakah Anda tidak takut jika mereka mendapatkan mesin ini, mereka akan berhenti memberi Anda pesanan? Tanpa pesanan dari grup industri Shenzhou, bisakah perusahaan Anda bertahan? Xia Feng tersenyum dan berkata, kelangsungan hidup perusahaan saya hanyalah masalah kecil. Perkembangan industri manufaktur kita adalah masalah besar. Jika kita dapat dengan cepat mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju di Eropa dan Amerika, maka saya tidak akan menyesal jika perusahaan saya bangkrut. Para pemimpin veteran seperti si Boren lebih menyukai mereka yang memiliki sentimen patriotik. Xia Feng sengaja membuat kata-katanya terdengar begitu halus. Ia sama sekali tidak khawatir Shenzhou Industrial Group akan berhenti memberi perintah kepada Thunder Horse Manufacturing setelah mereka mereplikasi mesin perkakas cerdas milik Joseph. Misalnya, Shenzhou Industrial Group harus bergantung padanya untuk mendapatkan replika mesin perkakas cerdas pertama. Sedangkan untuk masa depan yang lebih jauh, jika Thunder Horse Manufacturing Company masih bertahan dengan memproses suku cadang untuk perusahaan milik negara yang besar, apa jadinya jika bangkrut? Benar saja, wajah si Boren kembali tersenyum. Kali ini, ia menepuk bahu Xia Feng dengan lembut dan berkata penuh harap, aku senang kau telah mencapai tingkat kesadaran seperti itu. Negara kita membutuhkan anak muda sepertimu saat ini. Kau telah berjasa bagi negara, dan negara pasti tidak akan pernah melupakan jasamu. Jika Pak Tua MU tidak memberimu perintah lagi, aku akan pergi ke rumahnya dan membalik mejanya. Hehehe. Kata-kata ini juga membuat Long Bing, yang berdiri di sebelah Xia Feng, tertawa. Si Boren melotot ke arah Long Bing, dan Long Bing lalu menutup mulutnya lagi, tidak berani tertawa lagi. Xia Feng berkata, Bosi, misiku sudah selesai, dan aku harus pulang. Sudah lebih dari sebulan, dan aku harus kembali ke perusahaan. Si Boren membuka laci mejanya dan melemparkan sertifikat merah ke Xia Feng. Xia Feng mengambil dokumen itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bosi, apakah ini dokumen yang diberikan kepadaku oleh Biro 101? Si Boren berkata, ketika kamu bersedia resmi bergabung dengan Biro 101, aku akan memberimu sertifikat resmi. Ini adalah keuntungan yang kuberikan kepadamu. Ini adalah sertifikat perjalanan nasional. Dengan sertifikat ini, kamu dapat naik semua maskapai domestik dan kereta api berkecepatan tinggi kapan saja, di mana saja. Long Bing menyela, dokumen ini berisi nomor identitas Anda. Saat Anda menelepon untuk memesan tiket pesawat, cukup sebutkan nomor identitas Anda. Selain itu, dokumen ini memungkinkan Anda membawa 2 penumpang. Xia Feng membuka dokumen itu dan melihatnya. Benar saja, ada foto, nama, dan nomor identitasnya di sana. Ia tersenyum dan berkata, mulai sekarang, aku bisa keliling negeri gratis. Hebat sekali. Si Boren berkata, wah, aku memberimu sertifikat ini untuk memudahkan misimu. Jangan lupa, kamu konsultan Biro 101 kami. Xia Feng berkata, aku tidak akan lupa. Selamat tinggal, Bosi, selamat tinggal, saudari Long. Aku seumuran denganmu, dan tanggal lahir di KTP-ku sebulan lebih muda darimu. Kenapa aku harus memanggilmu, kakak? Kata Long Bing dengan nada kesal, panggil saja aku dengan namaku. Perempuan memang aneh. Kalau dipanggil bibi oleh seseorang yang 10 atau 20 tahun lebih tua, dia akan senang kalau dipanggil kakak. Kalau dipanggil kakak oleh seseorang yang 2 atau 3 tahun lebih tua, dia pasti akan lebih senang lagi. Tapi kalau dipanggil kakak, dia pasti akan sedih. Long Bing memang bukan perempuan biasa, tapi tetap saja dia perempuan, dan ada hal-hal tertentu yang tak luput darinya. Xia Feng hanya tersenyum. Itu hanya sebuah nama, dan menurutnya itu tidak penting sama sekali. Si Boren tiba-tiba berkata, baiklah, aku harus mengingatkanmu bahwa berkencan dilarang di biro. Xia Feng, namun, sebelum Xia Feng sempat menjelaskan,
Long Bing mendorongnya dan berkata, "Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke bandara." Beberapa menit kemudian, sebuah SUV militer tanpa izin meninggalkan kompleks Biro 101 dan menuju bandara. Di dalam mobil, Xia Feng menyalakan ponselnya. Ponselnya penuh dengan panggilan tak terjawab dan segunung pesan teks. Ia melirik sekilas dan mendapati Liang Xiao telah meneleponnya lebih dari 70 kali, rata-rata 2 kali sehari. Jiang Rui telah meneleponnya lebih dari 100 kali, rata-rata 3 kali sehari. Banyaknya panggilan Liang Xiao dapat dimengerti, karena berhubungan dengan perusahaan, tetapi panggilan Jiang Rui, apa yang dipikirkannya? Apakah kamu ingin pergi menemui adikmu? Long Bing memecah keheningan di dalam mobil. Xia Feng berkata, "Tidak, dia tidak akan pergi. Cepat atau lambat, dia harus mandiri. Akan lebih baik baginya untuk lebih banyak berolahraga." "Baiklah, kalau begitu aku akan langsung ke bandara," kata Long Bing. Xia Feng berpikir sejenak lalu berkata, "Aku ingin meminta sesuatu padamu." "Bicaralah." Long Bing hanya berkata sedikit. Xia Feng berkata, "Kau tahu, aku punya banyak musuh. Aku tidak bersama adikku. Tolong bantu aku menjaganya dan jangan biarkan siapapun menyakitinya." Senyum tersungging di bibir Long Bing. "Jangan khawatir, kamu sekarang konsultan Biro 101. Keluargamu akan dilindungi oleh para profesional. Musuh-musuhmu, tolong jangan coba-coba menyakiti adikmu, atau kamu akan mati tanpa tahu caranya." "Apakah ada seseorang yang diam-diam melindungi adikku?" Xia Feng terkejut. "Sejak kami berangkat ke Jerman, adikmu sudah masuk dalam daftar orang-orang yang dilindungi. Ada departemen khusus yang bertanggung jawab atas perlindungannya, jadi kau bisa tenang." Long Bing berkata, "Kalau keluarga orang sepertimu bisa disakiti sesuka hati, atau dimanfaatkan untuk memerasmu, bagaimana kau masih bisa mengabdi pada negara dengan tenang? Memang, jika keluarga seseorang yang krusial bagi bangsa bisa diintimidasi sesuka hati dan dijadikan ancaman, bagaimana mereka bisa benar-benar mengabdi kepada negara? Sebuah negara pada dasarnya adalah sebuah mesin raksasa, yang terdiri dari bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing mewakili sebuah departemen di dunia nyata. Biro 101 hanyalah satu bagian dari mesin raksasa ini, dan departemen-departemen yang bertanggung jawab melindungi target-target penting juga merupakan bagian darinya, meskipun masing-masing menjalankan fungsi yang berbeda." Xia Feng penasaran dengan keberadaan departemen seperti itu, tetapi dia tidak bertanya karena dia pikir Long Bing tidak akan memberitahunya bahkan jika dia bertanya. Seperti yang diharapkan, Long Bing mengganti topik pembicaraan, "Jangan mencolok saat kembali. Jangan ceritakan tindakan kita di Jerman kepada siapapun. Jika bocor, bisa menimbulkan perselisihan internasional." Xia Feng berkata, "Jangan khawatir, aku tahu sifat masalah ini, dan aku tidak akan memberitahu siapapun." Juga, setelah jeda, Long Bing berkata, "Jangan hubungi Anina itu lagi. Di dunianya, kau sudah mati." "Tidak," jawab Xia Feng singkat. Namun, sosok Anina muncul di benaknya keseksiannya, kecantikannya, godaan dan kejahilannya. Ia selalu merasa bersalah pada Anina. Saat mereka mendekati bandara, Xia Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berkata, "Saya ingin membeli beberapa oleh-oleh. Tahukah Anda di mana saya bisa membeli peninggalan budaya asli?" Long Bing menarik setir dan menginjak pedal gas, lalu menjauh dari bandara. Inilah jawabannya. Sore harinya, Xia Feng tiba di sebuah kompleks perumahan sambil membawa beberapa tas besar berisi hadiah. Ia tiba di kediaman Liang dan membunyikan bel pintu. Setelah kembali dari Jerman, orang-orang yang paling ingin ia kunjungi, dan seharusnya ia kunjungi, adalah gurunya, Liang Zhenchun, dan kakak perempuannya, Liang Xiao. Dalam hatinya, ia menganggap Liang Zhenchun dan Liang Xiao sebagai keluarganya, dan kunjungannya ke kediaman Liang terasa seperti pulang kampung. Orang yang membuka pintu adalah Liang Xiao. Ia tertegun saat pintu terbuka. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Kenapa? Kamu tidak mengenaliku?" Liang Xiao tiba-tiba meninju Xia Feng. Hatinya sangat senang, tetapi ia berpura-pura marah. "Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Aku meneleponmu setiap hari, pagi dan malam, tetapi kamu tidak pernah menjawab. Tahukah kamu betapa khawatirnya aku padamu? Dan ayahku bertanya setiap hari apakah kamu di rumah. Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya." Xia Feng berkata, "Aku mengganti ponselku di Jerman, dan mereka tidak mengizinkanku menelepon balik. Nanti ku jelaskan." "Di mana Tuan? Apakah dia ada di sini? Aku ingin bertemu dengannya." Begitu selesai bicara, Liang Zhenchun keluar dari ruang kerjanya. "Sudah pulang? Sudah makan? Xiao mau masak, ayo makan bareng." Kalimatnya sederhana, seperti yang diucapkan seorang ayah kepada putranya yang baru pulang dari perjalanan. Kalimatnya sederhana, tetapi mengandung emosi yang mendalam.